Baik, jadi di sini perlu saya luruskan ya. Sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri 25 kali lipat. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, sholat seseorang di antara kalian di masjid berjamaah lebih afdal ya 25 kali lipat dibandingkan rumahnya dan pasarnya. Jadi ini pahalanya 25 kali lipat. Kalau hadis tentang 27 derajat lain lagi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendiri 27 derajat. Ini 27 derajat bukan 27 kali lipat yang saya fahamin, dan ini juga diterangkan oleh sebagian ulama gitu kan. 27 derajat ini diambil daripada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata 27 derajat ini adalah jarak antara derajat ke derajat di atasnya, itu di surga nanti adalah jaraknya 500 tahun. Berarti beda dengan hitungan yang kali lipat tadi gitu kan. Ini dulu saya luruskan. Kalau masalah perempuan mendapatkan fadilah tetap lebih afdal di rumah. Apakah sama dengan pahala laki-laki? Allahu alam. Tapi ada hadis Nabi yang pernah saya jelaskan riwayat Al-Hakim. Kata Nabi SAW dalam hadis, seorang sahabat bertanya, Rasulullah, kalian laki-laki sholat berjamaah di masjid, kalian mengantar jenazah, kalian mencari nafkah buat kami, dan kalian berjihad di jalan Allah. Sementara kami perempuan mencuci baju kalian, memasak buat kalian, mengurus anak kalian, dan ya menjadi tempat syahwat kalian, gitu kan? Jadi sahabat ini bertanya nih, laki-laki sama perempuan beda gitu kan? Apakah pahala kami sama pahala kalian sama? Lalu Nabi SAW menghadap kepada sahabat laki-laki berkata, ada enggak pertanyaan dalam Islam yang lebih penting daripada ini? Artinya kalau laki-laki sama perempuan faham tugas masing-masing dan pahalanya Allah tidak akan zalimi, akan diberikan maksimal, maka akan aman dunia ini gitu kan. Yang jadi masalahnya perempuan mau jadi laki-laki, laki-laki mau jadi perempuan, bentrok-bentrokan di tempat kerja, macet-macetan di bus sama-sama tindih-tindihan, ini jadi masalah. Karena mau keluar dari fitrah sebenarnya, kecuali darurat gitu kan. Jadi seperti itu. Maka apa kata Nabi SAW? Pulanglah dan sampaikan kepada seluruh wanita yang kau temui kalau pahala kalian sama. Maka para ulama mengatakan, mungkin kalaupun wanita tidak mendapatkan 27 derajat karena berjamaah di masjid ya, laki-laki, kalau dia tidak dapat teman berjamaahnya di rumah. Karena kalau dia dapat teman berjamaahnya, misal suaminya jadi imam kembali, atau dia punya anak laki-laki atau anak perempuan atau pembantunya diajak sholat sama-sama, atau saudarinya atau tantenya atau orang tuanya diajak berjamaah sama dia sholat, maka dapat 27 derajat dan dapat juga 25 kali lipat karena berjamaah kan. Cuman memang yang tidak ada di sini pahala-pahala seperti melangkah ke masjid kan itu, tapi berjamaahnya kan dapat intinya, karena berjamaah. Allahu a'lam. Apakah boleh di sujud terakhir kita berdoa tapi menggunakan bahasa setempat? Saya sudah pernah sampaikan ya, ini jumhur ulama mengatakan dibolehkan, masuk dalam umumnya hafad hadis yang mengatakan, hadis Bukhari Muslim, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa. Kata-kata perbanyak doa di sini diberikan rincian ulama, kalau ada orang Arab sakit lalu dia bilang dalam sujudnya Allahumma shfini, ya Allah sembuhin saya, bolehkah? Boleh saja, karena umumnya tadi kata Nabi perbanyaklah doa. Bagaimana kalau orang Indonesia? Bagaimana kalau orang Afrika, dia nggak ngerti bahasa Arab? Maka masuk dalam umumnya hadis ini. Ini pendapat ulama yang mengatakan boleh menyebutkan, tapi khusus di sujud dan juga sebelum salam. Karena dua-dua adalah lafaz hadis Bukhari. Yang satu mengatakan kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Dan kalau salam, sebelum salam, setelah Nabi SAW ajarkan 13 macam doa sebelum salam kepada para sahabat, beliau mengatakan setelah itu falyad'u ma yasha, dia boleh berdoa sesuai yang dia inginkan. Jika sholat seorang wanita terlihat telapak tangannya, apakah sah sholatnya Ustaz? Yang saya tahu sah, kan wajah sama telapak tangan boleh terlihat. Apakah ada hadis tidak boleh melakukan sholat ketika azan? Setahu saya tidak ada. Hanya saja memang ada hadis yang berbunyi kalau muadzin sedang mengumandangkan azan maka ucapkanlah seperti yang diucapkan. Karena memang kita disuruh oleh Nabi SAW ucapkan misalnya Allahu Akbar, kita mengatakan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kita katakan asyhadu an la ilaha illallah gitu kan. Kita ucapkan. Maka kalau kita sholat kan kita nggak bisa ikutin itu. Makanya sebagian ulama mengatakan beranjak daripada hadis ini lebih baik seseorang nunggu sampai azan selesai. Gitu. Tapi ini bukan larangan ya. Ini hanya cuma himbauan. Boleh antum masuk masjid, antum sholat, boleh. Dan boleh kata ulama kalau selesai antum salam, muadzinnya juga sudah selesai. Baru antum mengatakan Allah Akbar, syalla ilaha illallah. Seperti antum niatkan menjawab muadzin tadi. Padahal antum sudah salam, muadzin juga sudah selesai. Karena tadi kita terhalang dengan sholat. Atau mungkin kasus lain antum masuk masjid, antum lagi sholat tahiyat masjid, tiba-tiba azan.
Selesai antum sholat 2 rakaat, azannya sudah selesai. Kita nggak sempat ucapkan apa yang diucapkan muadzin. Boleh setelah salam. Kata sebagian ulama, kita baru mengulangi muadzin itu untuk mendapatkan fadilah hadis, gitu kan? Tapi tidak ada larangan khusus untuk sholat pada saat azan. Cuman memang himbauannya seperti tadi, lebih afdal mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Anda ingin bertanya terkait gerakan sholat dalam i'tidal. Ada yang bersedekap juga, ada yang tidak. Bagaimana dalilnya Ustaz? Sebenarnya dalilnya satu. Nabi SAW dikatakan kalau bangun dari ruku, seluruh anggota tubuh beliau kembali seperti semula. Makna seperti semula, pendapat pertama mengatakan adalah sebelum sebelum takbir. Kan kalau sebelum takbir kan tangan di samping, maka mereka meletakkan tangan ke samping. Ini umumnya dipegang oleh mazhab Syafi'iyah. Kemudian ada mazhab Hanabila, mazhab Imam Ahmad, yang mengatakan yang dimaksud dengan anggota tubuh Nabi SAW setelah bangun dari ruku ke i'tidal kembali seperti semula, maksudnya setelah takbir. Tangan di mana? Di dada, sedekap. Maka ini pendapat beranjak daripada dalil yang sama, maka dua-duanya boleh, jangan disalahin gitu kan. Itu ijtihad dalam merincikan daripada poin itu. Hadis itu maksud saya. Ustadz, kalau sholat sunnah, contoh sholat tahajud sambil membaca mushaf Al-Quran, bolehkah? Boleh saja, nggak ada masalah. Selama sholat sunnah ya, selama sholat sunnah. Masih ada 2 menit ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana adab-adab untuk memanjatkan doa pada Allah yang baik dan benar? Lalu pada saat berdoa, apakah kita boleh angkat tangan? Adabnya banyak sekali. Yang pertama, ikhlas. Semua ibadah harus ikhlas, tulus karena Allah. Yang kedua, menghadirkan hati, khusyuk, tunduk. Kemudian yang ketiga, tidak terburu-buru dalam mengucapkan lafadznya dan memilih kata-kata yang baik, serta memulai dengan pujian kepada Allah, juga salawat pada Nabi SAW. Sebagaimana seorang sahabat masuk masjid lalu berkata, ya Allah ampuni saya. Kata Nabi SAW, buru-buru sekali orang ini. Mestinya dia memuji Allah dulu, baru kemudian dia salawat kepadaku, barulah dia masukkan ke dalam, ya, baru dia masukkan hajatnya. Dalam hadis lain dikatakan semua doa terhijab, masih ditutup oleh Allah sampai dibacakan salawat untuk Nabi SAW. Jadi kita harus ucapin kalimat-kalimat yang benar, gitu kan. Kemudian tidak tergesa-gesa dalam menunggu jawabannya. Jadi ada orang subhanallah, ya Allah sembuhin saya, mau sekarang sembuh, nggak bisa, tunggu, sabar, gitu kan. Semua ini butuh proses. Begini misal contoh, ya Allah saya lapar, ada orang lapar nih berdoa, tiba-tiba hilang laparnya, nggak mungkin, nggak ada proses ya. Tiba-tiba kita masih ada orang yang kesian, kita bisa dapat makanan, dikunyah dulu, kemudian masuk, dikelola sama perut, baru laparnya hilang. Semua butuh proses, saudaraku. Nggak bisa mau buru-buru. Haus, minum dulu baru hausnya hilang. Cari air, minum baru hausnya hilang. Mau buang air besar, harus kamar mandi. Kayak bisa sembarangan di mana-mana. Ada prosesnya. Semua begitu. Ada proses. Jangan buru-buru. Ada orang subhanallah buru-buru sekali. Maunya sekarang ya sekarang, nggak bisa, gitu kan? Jadi kita harus tidak tergesa-gesa. Kata Nabi SAW, pasti diterima doa seseorang dari kalian selama tidak tergesa-gesa. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa ciri-cirinya orang tergesa-gesa? Kata Nabi SAW, dia mengatakan, saya sudah berdoa, tetapi belum saya lihat jawabannya. Lalu dia tinggalkan doa itu. Padahal bisa saja tinggal 2 hari, 3 hari dia berdoa sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmatin prosesnya. Kemudian juga gunakan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia. Kemudian juga termasuk dalam adabnya adalah tamak terhadap rahmat Allah. Kita lebih baik, kata ulama, berdoa lagi sehat bilang ya Allah pertahankan kesehatan ini, daripada sudah sakit baru kita bilang ya Allah sembuhin saya. Dua-duanya boleh, tapi lebih afdal kalau kita tamak, minta sementara sehat ditambah kesehatan, minta sudah kaya ditambah kekayaan, sudah pintar diminta tambah pintar. Itu lebih afdal daripada kita dia tidak meminta sesuatu setelah nikmat itu diangkat. Sudah sakit baru minta sembuh, sudah bangkrut baru minta rezeki. Mestinya dari sebelumnya, gitu kan. Jadi kita boleh tamak terhadap rahmat Allah SWT. Kalau boleh angkat tangan, boleh tentunya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah angkat tangan, tergantung kondisi Anda lihat mana yang bisa lebih ikhlas kepada Allah. Apa hukum melipat pakaian atau celana ketika sholat? Dilipat apa maksudnya nih? Lengan kah, kaki kah? Banyak, gitu kan. Kalau menggulung pakaian lengan itu juga ada sebuah hadis yang melarang memang ya dalam sholat. Beda kalau lengan pendek, tapi memang lengannya ada terus digulung. Itu juga ada larangan sebenarnya. Dan ini ulama masukkan juga sama dengan celana. Lebih baik sekalian dipotong. Ya, dipotong sudah nggak ada keraguan lagi. Sudah sekalian, gitu kan. Mau dia melorot tidak melorot, tetap tidak isbal, kan aman. Gitu.
Kenapa enggak sekalian teman-teman? Kalau mau patuh sama Allah jangan setengah-setengah nih. Harus jiwanya yang kuat, tegar. Bahwa kalau kita mati berhadap sama Allah memang kita bahagia, memang sudah selesai urusannya, gitu kan. Jadi jangan setengah-setengah. Kapan waktu yang afdal untuk sholat duha dan sholat tahajud? Sholat duha mulai terbit matahari, dalam hadis dikatakan sampai unta terasa teriknya panas. Gitu. Ya mungkin kalau kita sekarang bahasanya itu sudah terasa terik matahari. Ya. Kita nggak bisa tentuin jam, tergantung musim hujan mungkin sama musim kemarau beda gitu kan. Jadi ini tidak bisa ditentuin tanggal. Pokoknya antum sudah merasa terik matahari, panas terasa, maka itu berarti sudah bisa sholat duha. Kalau sholat tahajud terbuka dari mulai habis isya sampai pagi, kan itu, sampai menjelang subuh. Tapi lebih afdal kalau dikerjakan di sepertiga malam. Jadi antum bagi aja, dari maghrib sampai subuh itu berapa jam? Misal 12 jam, kan itu. Dari maghrib sekitar jam 6 sampai jam 6 pagi lagi, kan gitu. Sampai azan subuh misalnya. Maka dibagi 3. Kurang lebih 4, kalau 12 bagi 3 4 jam. Berarti 4 jam sebelum subuh itu sepertiga malam, itu paling afdal mengerjakan sholat tahajud. Allahu alam. Saya suka menolak orang yang mengajak salaman sesudah salam sholat dengan tujuan agar dia mengerti kebiasaan itu salah. Salahkah saya? Allahu alam. Kalau awal habis sholat saya sarankan dulu tidak menolak, gitu kan. Kecuali kalau kita yakin dia tidak salah faham. Kayak misal istri kita tiba-tiba mau salaman habis sholat tahajud misalnya, atau anak kita mau salaman kemudian kita nolak dan kita jelaskan hukum itu lain, atau murid-murid di sekolah atau mahasiswa di kampus mungkin masih bisa kita punya wewenang untuk menjelaskan. Tapi kalau awamnya orang dia mau salaman lalu kita nolak gitu kan, itu nanti akan terjadi efek yang lebih besar. Ingat, tidak boleh ingkar mungkar kalau mendatangkan mudarat yang lebih besar, kan gitu. Kita salaman bukan karena kita mengiyakan itu, tetapi kita salaman karena dia muslim mengajak salaman. Kalau dia faham itu rangkaian habis sholat, kita tinggal menasehatinya, kan begitu. Apakah dengan sholat taubat nasuha bisa menghapus dosa-dosa kita seperti dosa saksi palsu, dan berapa kali sholat taubatnya? Apakah tiap malam atau satu kali saja? Sholat taubat teman-teman sekalian itu untuk menghapus dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil. Kata Nabi SAW dalam hadis yang hasan riwayat Imam Ahmad, tidak ada seorang muslim pun yang berbuat salah kecil, kekeliruan, tidak berhubungan sama makhluk ya, berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka misal dia lalai mengerjakan sebuah perintah, tapi hukumnya itu sunnah, dia merasa ini dosa, atau mungkin dia lihat sesuatu yang haram, dan itu dia tahu dosa, dia ingin tinggalkan, dia ingin taubat, lalu dia wudhu. Kata Nabi SAW tidak ada seseorang pun muslim yang berbuat dosa, kesalahan, kemudian dia wudhu, lalu dia sholat 2 rakaat lalu beristighfar kecuali Allah ampuni. Tapi ini ulama sepakati masuk dalam dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar nggak bisa, harus taubat nasuha. Kesaksian palsu dosa besar, harus ikuti seperti Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, tinggalkan dosa itu seketika, menyesali dan janji sama Allah tidak mengulangi. Dan yang ketiga, yang keempat adalah dia harus mengisi sisa umurnya dengan amal saleh, baru bisa dimaafkan. Kalau ada haknya orang lain, kembalikan teman-teman. Kita dulu kasih kesaksian palsu, ternyata orang lain sudah ambil haknya, kita harus datang ke dia. Maaf, saya dulu salah, saya sekarang baru tahu agama, jangan malu. Dan saya merasa bersalah, apa konsekuensinya? Saya akan balas. Baik, orang itu mengambil hak anda, datangi orang tersebut. Dulu kau kasih ini kesaksian palsu loh, haknya orang lain kamu ambil, kembalikan, bertakwalah sama Allah, ingatkan, gitu kan. Sudah tidak mau ya sudah, kita sudah berusaha, gitu kan. Kita minta maaf sama orang ini, cari jalan supaya bisa kita memberikan kesaksian balik kalau memang itu dulu palsu, nggak apa-apa, gitu, supaya memang bisa ditarik kembali haknya. Setelah minum khamr, apakah amalan sholat fardu selama 40 hari diterima oleh Allah? Itu hadisnya maudhu. Nggak ada hadis yang mengatakan tidak diterima sholat setelah mabuk, gitu kan. Tapi yang jelas kalau orang lagi mabuk ya, dia berdosa dengan mabuknya. Bahkan tadi hadis Nabi apa? Siapa yang meninggalkan sholat karena mabuk maka dapat hukuman, kan. Artinya maknanya adalah mafhum mukhalafah, yang dalam ilmu fikihnya dikatakan sesuatu yang difaham lawannya daripada pemain itu. Artinya orang kalaupun mabuk dia berdosa dan dia tidak boleh tinggalkan sholat. Tidak ada alasan tinggalkan sholat, karena dikatakan siapa yang tinggalkan sholat mabuk 1 kali, gitu kan, ada hukumannya. Berarti memang tidak boleh tinggalkan walaupun dalam keadaan mabuk. Jadi tidak bisa jadikan alasan, karena ini memang banyak sekali. Ini hadis tidak benar nih. Yang dikatakan Nabi SAW bersabda, orang yang minum khamr tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari ke depan, maka mereka tidak sholat. Ditambah lagi nih, godaan syaitan tambah mengacaukan, sudah mabuk nggak sholat lagi, gitu kan. Ini kalau di zaman Umar bin Khattab dicambuk double-double nih, gitu. Apakah doa dalam bahasa Indonesia pada saat sujud dapat dilafadzkan atau cukup diucapkan dalam hati? Sudah saya jelaskan khilaf di antara ulama, sudah berulang kali ini.
Jadi pendapat ulama mengatakan boleh, nggak masalah. Dan lebih kuat pendapat ulama mengatakan dengan lafaz, bukan dengan hati. Karena umumnya tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan zikir dan doa dalam hati, nggak ada. Tapi ada dilafatkan. Sampai sholat sirriyah itu, sholat duhur dan asar kan tidak boleh kerasin suara ya. Maksudnya sir itu adalah mengecilkan suara, bukan menghilangkan suara. Jadi kalau bapak ibu sholat duhur suaranya hilang dalam hati, pasti tidak khusyuk. Makanya ulama bilang dikeluarin, termasuk sunnah Nabi SAW mengeluarkan suara hanya dia yang dengar, sehingga dia bisa konsentrasi. Kalau dalam hati pasti menghayal. Makanya nggak ada namanya bacaan dalam hati. Quran dibaca dengan keluarin suara, sholat dengan keluarin suara, doa dengan keluarin suara, zikir dengan, tapi sebatas kita saja, nggak boleh teriak-teriak. Itu dimaksud. Apakah boleh makan setelah berwudu untuk melakukan sholat atau sebelum melakukan sholat ya? Setahu saya boleh saja, cuman dianjurkan untuk membersihkan sebelum sholat, gitu. Karena kalau salah satu yang membatalkan sholat makan dalam sholat. Jadi kalau ada sisa makanan nggak boleh dikunyah lagi, makanya disunnahkan terutama dalam mazhab Syafi'iyah untuk berkumur-kumur setelah makan untuk membersihkan sisa makanan itu. Apakah boleh berdoa sewaktu sujud dalam waktu yang lama pada saat sholat fardu? Boleh ya, tapi di sini kalau ada jadi imam dianjurkan untuk tidak berlama-lama. Karena Nabi SAW pernah mempercepat sholat beliau, sholat wajib ya, itu pada saat beliau mendengarkan ada tangisan anak kecil di saf wanita. Maka waktu beliau selesai salam, beberapa sahabat berkata, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya, kok anda buru-buru sekali? Kata Nabi SAW, tadi saya dengar tangisan bayi di belakang, maka saya khawatir ibunya terganggu sholatnya, saya percepat sholatnya. Dan juga pernah dalam riwayat Bukhari, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kalau sholat, beliau sholat berjamaah sama Nabi SAW, lalu pulang di kaumnya jadi imam, sholat lagi. Sholatnya lama, sampai ada pernah anak muda masuk, gitu kan? Kemudian begitu lihat ikut berjamaah, saf di salam saf, Mu'adz bin Jabal masih lama, dia punya hajat tuh, dia berhenti dari jamaah, dia sholat sendiri, kemudian dia keluar dari masjid. Selesai bubar sholat, orang-orang lapor, wahai Mu'adz, tadi ada orang masuk anak muda, berhenti sholat, dia berhenti lalu dia keluar, dia tidak ikut sama kamu berjamaah. Kata Mu'adz, itu orang munafik tuh, kok bisa batalin sholat berjamaah? Lapor kepada Nabi SAW, dilapor kepada Nabi SAW. Lalu Nabi malah menegur Mu'adz bin Jabal. Apa kata Nabi SAW? Afattanu anta ya Mu'adz, apa kau ini penyebar fitnah hai Mu'adz? Mana kau dari sabbihisma rabbikal a'la? Kalau lagi berjamaah ya, dibaca-baca surah-surah yang kira-kira meringankan. Ada orang tua, ada orang punya uzur, ada orang yang buru-buru. Maka kalau berjamaah, kalau anda mau lama-lama sujud, saya sarankan di tahajud, duha, silahkan bebas. Itu waktu-waktu yang panjang. Bahkan Allah mengatakan, lailan tawila, gunakan malammu yang panjang itu untuk sujud, untuk berdoa, untuk berzikir, baca Quran, silahkan, habisin semuanya. Maka itu boleh. Kalau berjamaah ini lebih baik jangan mengganggu orang lain. Kesian ya orang-orang itu. Bagaimana cara kita menghadapi orang tua atau saudara yang tidak menjalankan perintah Allah, seperti sholat misalnya, padahal sudah sering menegur tapi tetap saja tidak dijalankan? Apakah salah apabila saya pergi meninggalkan orang tua dan saudara saya? Tentu saja salah, nggak boleh ditinggalkan. Tetap bersama mereka, tetap dakwahi, sabar. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi istrinya dan anaknya 950 tahun. Anda sekarang sudah dakwahi berapa hari coba? Hah? Udah berapa hari didakwain? Sabar. Tunjukkan hal-hal yang sesuai dengan sunnah. Orang tua kita tetap kita bakti, ya, tuntun, penuhi kebutuhannya. Satu waktu insya Allah dia dapat hidayah tuh, gitu kan. Cuma kalau sholat, maaf ya bu, saya mau sholat dulu sebentar, saya ke masjid, perintah Allah, nanti baru saya kembali. Sebutkan perintah Allah, biar dia dengar. Jadi dakwah itu. Ya ibu doainnya mudah-mudahan saya mudah, selamat pulang lagi ke rumah. Kesana ke masjid baru balik lagi. Gak mungkin ibu bilang jangan, tidak usah sholat. Sholat lah gitu. Balik kita khidmah lagi dengan beliau. Apa yang bisa dikasih? Belikan sedikit makanan, mungkin ada buah-buahan bawa ke rumah. Ya, kita seperti itulah. Jalankan yang sunnah Nabi SAW. Insya Allah mereka dapat hidayah dan sabar. Dari mana mulai berzikir? Apakah urutannya dari jari kelingking atau dari jari jempol? Dan urutannya apakah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Allahu a'lam. Saya tidak tahu, yang sebatas ilmu saya ya. Mungkin memang ada teman-teman asatidah yang tahu ini, mungkin silakan anda ambil dari mereka. Tapi yang saya tahu Nabi SAW menggunakan zikir dengan tangan kanan. Masalah urutannya dari mana ini saya tidak pernah temukan. Pribadi, Allahu a'lam. Kalau ada antum temukan Ustaz sampaikan memang dari kelingking dulu, dari telunjuk dulu, berarti itu lebih baik ya, lebih sempurna. Yang saya tahu Nabi SAW menghitung dengan tangan kanan. Dan dalam riwayat ini dikatakan Nabi SAW selalu menggunakan tangan kanannya untuk kebaikan. Kalau saya sholat di musola yang luas, yang sempit,
Lalu banyak yang mengantri untuk sholat. Apakah sebaiknya saya singkatkan doa dan zikir setelah sholat untuk memberi kesempatan orang lain untuk sholat? Bagaimana kalau saya ingin sholat sunnah? Apakah sebaiknya saya utamakan sholat sunnah saya atau memberi ruang untuk orang lain? Memberikan ruang untuk orang lain, kan gitu. Dan boleh Anda berzikir dengan diringkaskan, itu jauh lebih baik karena tempatnya sempit, kan gitu. Jadi Anda boleh prioritaskan atau dahulukan orang-orang lain. Ya. Anda boleh berzikir kalau memang darurat pun tidak bisa lagi, Anda kemudian masuk keluar sambil berzikir di jalan. Apa boleh buat? Misalnya tempatnya cuma kapasitas 20 orang, yang mau sholat 40, 20 orang sudah sholat. Saya kadang-kadang kalau sholat di tempat sempit seperti itu, malah setelah saya salam langsung saya bilang, kalau saya sudah antri di depan gitu kan, lalu saya mengatakan, maaf Pak, kita bubar dulu biar yang lain bisa masuk. Karena kalau cuma 2 orang, 3 orang yang keluar, nah akhirnya mereka sholatnya tidak berjamaah, gitu kan. Jadi saya ajak mereka keluar sambil berzikir nanti, lalu yang kelompok yang kedua masuk membuat jamaah di tempat imamnya tadi ada, jadi bisa penuh lagi jamaahnya, jadi tidak ada lagi yang sholat sendiri-sendiri gitu. Apakah boleh ibadah umroh dilakukan berkali-kali ketika sedang berada di Mekah atau hanya boleh sekali saja? Dan bila umroh harus pulang ke Indonesia dulu? Ini sudah pernah saya jelaskan ya, sudah sering saya jelaskan. Mohon maaf saya nggak jawab lagi nih. Bagaimana dengan umroh badal juga sudah pernah saya jelaskan. Doa kunut dalam subuh hukumnya seperti apa? Bagaimana cara membedakan bid'ah dan bukan? Apakah doa sebelum makan yang diajarkan di masyarakat bid'ah atau bukan? Karena Rasulullah SAW mengajarkan hanya Bismillah. Umrah berulang kali sudah pernah saya jelaskan bahwasanya memang khilaf di antara ulama. Lebih afdal kalau Anda tidak mengulanginya. Pendapat pertama mengatakan begitu. Tapi tidak disalahkan kalau orang melakukannya. Jadi kalau orang melakukannya pun melakukan umrah 2 kali, maka pendapat pertama yang bilang lebih baik dia tidak umrah berapa kali karena tidak ada riwayat menjelaskan sahabat berapa kali mengerjakan dalam 1 kali safar. Mereka mengatakan kalaupun ada yang kerjakan namanya khilaf aula. Khilaf aula itu artinya lebih baik tidak dikerjakan. Kalau pendapat kedua mengatakan boleh-boleh saja asal syaratnya terpenuhi. Apa itu? Keluar dari Mekah. Kan gitu. Kalau keluar dari Mekah kemudian masuk lagi boleh saja. Kemudian masalah umrah badal ini juga sama dengan haji. Pendapat ulama ada yang membolehkan, Allahu alam, ya sebagaimana memang bolehnya seseorang mengumrahkan orang lain. Kalau kunut dalam subuh ini sudah sering saya sebutkan, riwayatnya dilemahkan semua oleh para ulama hadis. Maka tidak dipegangi, tapi sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan hasan hadis itu dan dipakai, gitu kan. Umumnya ulama mengatakan diantaranya Imam Ahmad rahimahullah yang pada saat itu bentrok dengan tidak sesuai dengan pendapat gurunya Imam Syafi'i, gitu kan. Imam Ahmad mengatakan siapa yang sholat di belakang orang yang sedang kunut imamnya, maka dia kunut. Kalau tidak mau kunut dia tidak usah ikut berjamaah, gitu kan. Kata Imam Ahmad ya, yang mengatakan tidak ada kunut subuh. Tapi beliau mengatakan kalau imamnya kunut maka dianjurkan untuk ikut. Jadi kan dianjurkan untuk ikut dengan sebagian ulama merincikan mengatakan dengan niat kunut nazilah. Membedakan bid'ah dengan bukan bid'ah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya gitu. Karena bid'ah lawannya apa? Sunnah. Udah. Sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kurang lebih seperti itu. Kalau masalah doa yang dibaca yang umumnya di masyarakat, kalau orang makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu hadisnya memang lemah. Dan memang hadis yang sahih adalah membaca bismillah. Bapak saya sudah sangat sepuh, beliau sudah sangat lemah, mendengar saja sudah susah. Beliau sepertinya sudah sangat susah untuk bergerak dan sholat, namun beliau masih sadar. Apakah tugas saya sebagai anak? Apakah tugas saya sebagai anak menuntun sholat, mengajak berjamaah dengan beliau walaupun beliau sudah atau hanya sanggup tiduran saja? Kadang beliau suka meminta didoain agar bisa cepat dipanggil. Bagaimana menyikapinya? Tetap diingatkan sholat dan diajak, boleh. Diajak berjamaah pun boleh, tidak ada masalah. Jadi kan kalau tidak, biarkan dia sholat atau dipandu. Kalau dia sudah sedikit lupa-lupa boleh. Saya pernah memandu mertua saya sebelum meninggal. Pada saat itu di Surabaya, kemudian dalam kondisi sudah setengah ingat setengah enggak, dan saya bisikkan kalau ini sudah waktu sholat, mau sholat dia nganggukkan kepalanya, lalu kemudian saya sholat di dekat situ mengingatkan dia, gitu kan. Tentu setelah saya sholat berjamaah, kemudian saya kembali dan saya memandu dia sholat dan dia mengikuti dengan isyarat semampunya, itu boleh saja. Atau kalau tidak kita ingatkan sholat dan kita sambil ucapkan bacaan-bacaan sholat supaya dia ulangin dengan lisannya, dia ikuti dan semampunya, ruku, Allahu Akbar, sujud, walaupun kita lagi tidak sholat, kita mengingatkan di sebelahnya, itu insya Allah semua hal-hal yang masih dibolehkan.
Apakah boleh ketika beristighfar dengan niat untuk meminta ampun selain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang tua dan untuk orang-orang yang pernah saya gibahi sekaligus? Boleh. Seperti kita bilang Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, itu boleh kan? Tidak ada masalah. Kita minta ampun untuk seluruh kaum muslimin, boleh. Apabila azan di HP pengingat waktu sholat boleh tidak dimatikan. Apabila azan di HP pengingat waktu sholat boleh tidak dimatikan karena terlalu panjang ataukah didengarin sampai selesai, boleh dimatikan, gak ada masalah. Tapi adabnya adalah tidak memotong ayat atau zikir kepada Allah SWT. Itu kan adabnya. Apakah kita sholat atau puasa niatnya harus berbahasa Arab? Enggak sama sekali, gitu kan? Sama sekali tidak. Niat dalam hati mau ibadah, kerjain itu. Dan sudah pernah saya jelaskan, Nabi SAW dalam riwayat disebutkan tidak pernah mengeluarkan lafaz dalam niat kecuali dalam haji dan umroh. Itu pun beliau mengatakan dengan suara dengar labbaik Allahumma hajjan kalau haji, labbaik Allahumma umratan kalau umroh. Selain itu maka tidak pernah disebutkan. Jadi ulama sepakat ya, di antaranya mazhab jumhur ulama ya, kalau semua ibadah itu diikuti dengan niat di dalam hati seseorang. Kalau tadi Anda wudu mau sholat isya, lalu Anda hadir di sini mau sholat isya karena imamnya ada dan sudah niat, kita tahu imam ada, kita akan mau jadi makmum, mau ikut berjamaah, sudah niat jadi makmum, maka Allahu Akbar selesai. Sudah dalam hati mau sholat, itu niatnya. Ya, itu niatnya. Dan itu tidak perlu ada dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa khusus atau dengan lafaz-lafaz khusus. Kasuistik pernah saya jelaskan, orang yang membaca nawaitu shoma ghadin, puasa misalnya usolli fardhu salatid duhur, ini semua dibuat oleh beberapa guru-guru besar yang ada di Mesir, di Al-Azhar ya, yang menisbatkan diri kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Itu pun mereka mengatakan lafaz dengan niat yang disusun oleh mereka ini, nawaitu shoma ghadin, nawaitul wudu'a rafi hadath dan seterusnya, ini adalah pelengkap daripada niat dalam hati. Mereka mengatakan kalau Anda kembali kepada buku-buku Syafi'iyah yang disusun oleh teman-teman kita ini, mereka mengatakan kalau ada orang niat dalam hati mau sholat misalnya, kemudian dia lupa lisannya, dia lupa menyebutkan, sah sholatnya. Tapi kalau dia menyebutkan dengan lisannya usolli fardhu salatid duhur, tapi hatinya enggak niat, enggak sah. Karena ini adalah pelengkap, bukan asas, gitu kan? Bukan asas. Jadi tidak ada lafaz khusus gitu. Saya ingin bertanya, sholat saat posisi i'tidal, apakah posisi tangan diluruskan atau kembali bersedekap? Saya pernah membaca buku yang saya kembali dia sholat dan ada hadis yang menguatkan kembali bersedekap di dada. Kalau saran saya dua-duanya, karena hadisnya sama. Hadisnya adalah bunyinya begini, kata para sahabat Nabi SAW, kalau bangun dari ruku maka anggota tubuh beliau kembali seperti semula. Nah di sini kembali seperti semula yang menjadi perselisihan di antara para ulama. Seperti semula ini seperti apa? Seperti sebelum salam kah? Maka yang mengatakan sebelum salam, tangannya sami Allah liman hamidah ditaruh ke sebelah kiri kanan pahanya. Karena dianggap hadis ini yang mengatakan Nabi SAW kalau bangun dari ruku kembali anggota tubuhnya seperti semula, maksudnya sebelum salam. Pendapat kedua mengatakan bersedekap, karena yang dimaksud seperti semula adalah setelah takbir Allahu Akbar taruh, kan gitu. Maka mereka mengatakan bersedekap. Ibnu Qayyim rahimahullah menggabungkan keduanya, mengatakan karena dalilnya satu, ya cuman beda masalah pemahaman, maka sebaiknya seorang muslim bisa mengerjakan keduanya. Jadi diselang-selingkan gitu dan tidak menyalahkan satu sama yang lain. Ini pintar juga penanya ini, satu sesuai tema, dua tidak. Bagaimana Pak Yo, baca nggak? Oke, saya turun. Apakah sholat tarawih sama dengan sholat tahajud? Tarawih, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, tahajud sama saja. Tarawih artinya santai, dan ini hanya digunakan untuk sholat malam di Ramadan. Kenapa? Karena orang habis sholat ba'da isya udah boleh sholat. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan sholat tarawih itu di awal habis ba'da isya, khusus Ramadan, lebih afdal daripada sholat malamnya, daripada diakhirkan akhir malam. Karena Nabi SAW kerjakan di awal waktu kan. Yang satu hari yang Nabi SAW pernah kerjakan sehari saja, yang beliau habis sholat ba'diyah isya langsung berdiri, kemudian ada sahabat-sahabat yang diajak, mereka sholat berjamaah dengan Nabi SAW. Waktu mereka sholat, yang lainnya sudah banyak yang bubar nih, nggak tahu kalau Nabi SAW sholat. Besok pas masuk satu Ramadan, sahabat tersebar berita semalam Rasulullah SAW sholat malam tuh setelah sholat ba'da isya, maka besoknya masjid penuh. Nabi SAW mengetahui hal tersebut, beliau tidak keluar dari rumahnya sampai azan subuh. Pas azan subuh Nabi SAW keluar lalu mengimami sholat. Habis itu beliau ceramah, beliau mengatakan, aku tahu semalam kalian menungguku, tapi aku tidak keluar
Karena kalau aku keluar mengimami kalian bisa jadi wajib sholat itu. Tarawih maksudnya. Maka kerjakanlah, tapi jangan saya ada di situ. Nah kalau saya ada bisa menjadi wajib. Kalau dilakukan tiap hari oleh Nabi SAW maka jadi wajib. Tapi Nabi tidak melarang untuk mengerjakannya. Jadi sama saja. Kan gitu. Tapi kerjakan tarawih ini teman-teman sekalian. Kerjakan tarawih ini ya, dengan syarat iman dan ihtisab namanya. Dua syarat mutlaknya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan tarawih dengan keimanan, yakin ini perintah Allah, bukan karena diajak teman, bukan karena masjid dekat rumah ada penceramah yang bagus, bukan karena apalah, pokoknya semua indikasi dunia ini hilangkan. Karena betul-betul keimanan, yakin Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi artinya keimanan itu kalau antum cuma sendiri tetap kerjain. Dan ihtisab, mengharapkan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan boleh 11, boleh 23. Tidak ada masalah. Ini jangan jor-joran masalah ini. Bahkan tidak sholat pun tidak masalah. Karena tarawih sunnah. Cuma dia kehilangan fadilah. Kalau hadis tentang 11 rakaat adalah hadis Bukhari di mana Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menambah Ramadan atau luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Pendapat pertama mengatakan kalau sudah tarawih berarti tidak lagi tahajud, kan gitu. Pendapat kedua mengatakan tidak. Salat tarawih boleh lebih dari 11 rakaat. Beranjak daripada hadis yang sahih juga Bukhari, qiyamul lail mathna. Salat malam itu 2 rakaat tanpa ada batasnya. Dan Umar bin Khattab memahami benar hadis ini sampai akhirnya beliau mengerjakan sampai 23 rakaat. Dan tadinya sahabat ada yang berserakan di masjid, mereka kerjakan sendiri-sendiri, Umar bin Khattab lakukan secara berjamaah. Dan jangan lupa, pada saat itu terjadi ijma, sepakat para sahabat, tidak satupun ada sahabat yang memungkiri perilaku Umar radhiyallahu anhum. Jadi memang di sini ijma, dan ini ijma yang sangat kuat, karena tidak ada satupun sahabat yang memungkirinya. Dan sampai sekarang fatwa ulama di Saudi, di Mekah sama Madinah yang merupakan kiblat kita di sana, tempat Nabi SAW lahir dan tempat Nabi SAW meninggal, 23 tahun dakwah Islam di sana, sholatnya 23 rakaat. Dan tidak menyalahkan orang yang 11, nggak ada masalah, dua-duanya boleh dikerjakan. Cuma saran saya kalau mau kerjakan 11 rakaat cari masjid yang 11 rakaat, yang 23 sholat 23 rakaat, cari 23 rakaat, karena ini ada fadilah sendiri. Ada hadis Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya selesai, maka dicatatkan baginya ibadah semalam suntuk. Maksudnya selesai ini sampai witir. Imamnya sudah witir, baru dia berhenti. Masalah imam baca Quran, apa segala dikerjain, setelah itu tuh nggak ada masalah. Tapi yang penting sudah nggak sholat lagi. Ya kalau antum masuk di masjid yang 11, maka sholat 11 itu enak. Dapat hadis ini. Walaupun boleh, kalau masjid itu 23 kita sholat 11 boleh saja, itu bebas, 2 rakaat pun boleh. Karena ini sunnah ya. Cuma afdaliyahnya, kita bicara afdaliyah. Dan fatwa ulama juga sering ditanya dalam majelis ilmu di Saudi, bagaimana hukumnya di 10 terakhir Ramadan? Sampai itu dijadikan sebagai peraturan di Masjid Haram kan? Boleh enggak saya sholat tarawih 20 rakaat, karena 10 akhir Ramadan itu 20 rakaat selawat tarawih, tapi tidak diikuti dengan witir. Nanti jam 12 malam, jam 1 malam ada sholat tahajud lagi 11 rakaat, berarti kalau digabung jadi berapa? 31 rakaat. Boleh enggak saya kerjain itu? Umumnya fatwa mereka boleh. Karena sholat Nabi SAW matna, artinya 2 rakaat tanpa batas dan mengejar fadilahnya. Dan ini perselisihan pendapat ulama, jangan selalu kaku sehingga akhirnya kita vonis orang salah gara-gara adanya perselisihan ulama atau kita berpegang pada pendapat tertentu. Setelah sholat maghrib, apakah ada sholat sunnah awwabin yang rakaat pertama membaca surah Al-Ikhlas 6 kali dan keduanya sama juga? Tidak pernah ada riwayatnya. Tidak pernah ada membaca surah Al-Ikhlas 6 kali. Allahu a'lam. Sholatnya sholat ba'diyah maghrib, yang itu ada disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, 2 rakaat dan sama saja biasa membaca satu Al-Fatihah dengan 1 surah. Tapi kalau bolehkah kita membaca surah lebih? Boleh kalau dalam surah ya setelah Al-Fatihah. Tapi ditentukan 6 surah Al-Ikhlas ini butuh dalil, nggak ada dalil masalah itu. Apakah kita mengangkat tangan untuk mengaminkan orang ketika berdoa bersama-sama? Apakah boleh angkat tangan kali ya maksudnya? Allahu a'lam. Kalau bersama-sama saya tidak tahu. Karena saya tidak pernah temukan dalil adanya bersama-sama lalu mengangkat tangan. Tetapi mengaminkan itu sudah umum gitu kan. Atau seseorang berdoa mengatakan, ya Allah semoga engkau rahmati kami semua. Lalu kemudian yang lainnya mengatakan amin tanpa angkat tangan. Itu sudah umum di kalangan para sahabat. Tapi kalau Nabi SAW angkat tangan, semuanya angkat tangan mengaminkan, ini belum pernah saya pribadi temukan dalilnya.
gitu kan. Tapi kita tidak menyalahkan ya. Tapi saya pribadi belum pernah menemukan dalil masalah itu. Kata teman saya, kalau sholat tumit dengan tumit saling ketemu ya Ustaz, apa ada hadisnya? Tentu saja. Hadis yang sahih riwayat ahli sunan bahwasanya para sahabat mengatakan kami di zaman Nabi SAW kalau diiqamahkan sholat maka tumit kami bertemu satu sama yang lain sehingga membuat betis kami bertemu dan membuat pundak kami pun bertemu sehingga rapat. Memang begitu sunnahnya. Apakah ada bacaan waktu antara sholat fardu? Apakah ada batasan waktu antara sholat fardu dengan sholat rawatib? Bagaimana jika ingin sholat rawatib ba'diyah di rumah? Rawatib sudah tahu ya, kalau yang belum tahu 12 rakaat sehari semalam, 2 rakaat antara azan iqamah subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, namanya sunnah rawatib. Dikatakan bagaimana jika ingin sholat rawatib ba'diyah di rumah, sholat fardu di masjid, kemudian di tengah jalan berhenti lama karena bertemu kawan, gitu kan? Gak ada masalah, gak ada hubungannya antara sholat wajib dengan sholat sunnah, gak ada masalah. Yang tidak boleh kalau kita baru sholat 1 rakaat terus ngobrol sama teman, batal. Tapi kalau belum dikerjain gak ada masalah. Kita sholat duhur nih, pulang ke rumah, ba'diyahnya kita kerjain jam 2:30 sebelum azan asar, boleh gak? Boleh, gak masalah. Sudah ngobrol, sudah makan, sudah ada, gak masalah. Yang penting wudunya gak batal, kan itu tidak ada masalah. Apakah langsung dikuburkan kalau orang mati syahid tanpa disolatkan? Tentu saja disolatkan dulu ya. Tentu saja disolatkan dulu. Setelah disolatkan baru kemudian dikubur dengan pakaiannya kalau orang mati syahid. Kapan Rasulullah SAW berdoa dan apakah selalu mengangkat kedua tangannya? Dalam riwayat-riwayat sahih Rasulullah SAW pernah berdoa angkat tangan, pernah juga berdoa tidak angkat tangan. Khusus untuk mengangkat tangan, beliau kerjakan misal di sholat istisqa gitu kan, di kunut nazilah ya. Nabi SAW seringkali kelihatan, bahkan beliau kelihatan mengangkat tangannya ke langit sampai kedua ketiak beliau kelihatan. Ini ada riwayat yang menjelaskan pada saat sholat istisqa minta turun hujan. Nabi SAW juga seringkali berdoa tidak mengangkat tangan, seperti misalnya pada saat mendoakan Abdullah bin Abbas, ya sepupu beliau. Beliau sambil menepuk dadanya sambil mengatakan semoga Allah menjadikanmu sebagai orang yang faham, ulamanya muslimin lah ya, orang yang faqih gitu. Itu Nabi SAW tidak angkat tangan tapi malah memegang dada ya Abdullah ibn Abbas, dan seringkali Nabi SAW mendoakan tanpa angkat tangan. Ya, jadi semuanya insya Allah tidak ada masalah, tergantung keadaan. Apa boleh setelah sholat ada satu orang masbuk yang terlambat, kemudian kita mau mencari pahala sholat berjamaah bersama dia yang masbuk, namun kita menjadi makmumnya bukan imam. Kalau dia tidak ngajak nggak bisa. Kalau ada orang ini tiba-tiba masuk masjid lalu kemudian dia sholat, dia sudah niat sholat sendiri, antum nggak ada lagi tepuk pundaknya sementara sudah sholat, itu enggak. Nggak boleh itu, nggak ada uzur untuk ngulangin sholat. Dan juga di sini walaupun antum tepuk pundaknya dia sudah tidak dapat pahala berjamaah, dia sudah niat pahala sholat sendiri kan. Yang boleh kalau ada orang datang sendirian seperti hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu kan, waktu ada orang masbuk, bukan masbuk sebenarnya, masbuk ini orang yang datang tapi masih dapat beberapa rakaat. Ini orang memang ketinggalan sholat udah. Datang dia mau sholat sendiri, kata Nabi SAW sebentar. Siapa yang mau bersedekah buat saudaranya ini? Abu Bakar mengatakan saya Rasulullah. Lalu Abu Bakar pun sholat bersama dia. Boleh jadi imam, boleh jadi imam, nggak masalah. Nah ini di sini antum memberikan manfaat kepada dia berjamaah, dia dapat pahala berjamaah. Antum sendiri mendapatkan pahala sholat sunnah, gitu kan? Pahala sholat sunnah ini boleh. Tapi kalau orang sudah sholat sendiri lalu kita tepuk pundak ini nggak boleh. Ya, ini tidak ada. Kalau kita masuk masjid pas waktu azan, apa yang harus kita lakukan? Apakah berdiri sambil mendengarkan azan? Apakah langsung duduk sambil mendengarkan azan atau langsung sholat tahiyat masjid? Dengarkan azan dulu. Dengarkan azan boleh, Anda dengarkan azan karena kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan azan sedang dikumandangkan, maka ikutilah apa yang diucapkan oleh muadzin, ya. Kemudian bacalah salawat untukku dan minta al-wasilah untukku. Siapa yang minta wasilah untukku, dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi jelas gitu kan, kita disuruh jawab dulu muadzin. Kalau kalian dengarkan azan, masuk masjid kah, lagi di jalan kah, lagi dengar radio kah, maka dengarkan azan dulu. Itu yang perintah Nabi SAW. Setelah itu baru anda sholat tahiyat masjid atau anda sholat qabliyah langsung, itu tidak ada masalah, semuanya boleh saja. Tapi yang jelas lebih baik anda dengarkan azan, karena khawatirnya kalau kita sholat langsung tahiyat masjid, maka tidak bisa mengikuti ucapan muadzin tadi. Ini Allah alam yang saya ketahui. Apa hukumnya menggerak-gerakkan jari dalam kesolat ketika tasyahud? Sudah saya jelaskan. Hadisnya riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh sebagian ulama hadis, dibolehkan. Kata Nabi SAW, gerakan jari di tasyahud lebih keras daripada cambukan besi bagi iblis. Dan ini
dijelaskan oleh sebagian ulama hadis dengan istilah menggetarkan jari ya. Jadi mempertemukan antara ibu jari sama jari tengah seperti ini, kemudian ini digetarkan. Ini bukan disentakkan, tetapi digetarkan. Dan ini pernah dijelaskan oleh banyak ulama-ulama hadis. Ibu saya jarang sekali melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Padahal masjid terdapat di depan rumah saya. Namun beliau tidak pernah absen untuk sholat 5 waktu di rumah. Pertanyaan, apakah saya sebagai anak berdosa jika saya menyindir ibu saya untuk sholat berjamaah di masjid? Pertama, perempuan tidak ada kewajiban sholat di masjid. Ibu anda atau orang lain. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama, wanita kalau sholat di ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada di luar rumahnya. Kata ulama hadis termasuk masjid. Dan sholatnya dia di dalam ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada, sholatnya di dalam kamarnya lebih afdal daripada di dalam rumahnya, di ruang tamu rumahnya. Jadi perempuan makin tertutup maka makin baik, laki-laki yang dimotivasi ke masjid. Jadi saya sarankan tidak perlu untuk menyindir ibu anda sholat di masjid, malah itu lebih afdal buat dia, lebih baik. Perbuatan yang tidak salah jangan disinggung, biarin dia berbuat gitu kan, selama dia baik, dukung, itu sangat baik. Ustaz, bagaimana jika kita lupa rakaat sholat kita? Haruskah kita sujud sahwi? Jika iya, bagaimana tata caranya? Iya, ulama mengatakan wajib bagi orang yang mengingatnya. Dan tata cara sujud sahwi, kalau kita mengingat jumlah rakaat yang kita lupa itu sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam. Misal lagi sholat, ini 3 atau 4 ya, kita harus pilih yang lebih sedikit ya. Kata Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian sholat lalu dia lupa berapa rakaat, maka pilihlah yang paling sedikit. Misal 3 atau 4, kita pilih 3. Kata Nabi SAW, kalau nanti dia setelah salam ternyata lebih 1 rakaat, maka dia telah diberikan balasan oleh Allah karena sudah sempurna targetnya. 4 jadi 5 lebih gitu kan, karena dia lupa. Tapi kalau dia pilih yang lebih banyak, misal 3 atau 4 nih, ternyata dia pilih 4, dan memang sholatnya memang waktu itu kurang 1 rakaat, maka dia akan kekurangan pahala, bahkan bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pilih yang lebih sedikit gitu kan. Nah, kalau kita ingat kesalahan kita sebelum salam, sujud sahwi ini kelalaian sebelum salam. Kalau misalnya kita sudah bubar nih, selesai salam, duduk sama teman ngobrol, terus tiba-tiba kita baru ingat, tadi lupa 1 rakaat nih. Kembali lagi, langsung kita berdiri, hadap kiblat, sholat 1 rakaat yang terlupa, kemudian kita salam, habis salam baru sujud sahwi. Sebagaimana hadis Bukhari, Nabi SAW pernah sholat asar, kemudian begitu tahiyat 2 rakaat, beliau salam. Habis itu beliau zikir. Kata para sahabat, kami mengira wahyu turun mengubah sholat asar kembali kepada seperti masa di Mekah. Kan waktu di Mekah itu sholat waktu awal diperintahkan Isra Mi'raj itu semuanya 2 rakaat ya. Subuh 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat. Memang awal Isra Mi'raj begitu. Nanti tahun 2 Hijriah baru berubah seperti sekarang nih. Subuh yang tetap, yang lainnya ditambah. Duhur, asar, isya ditambah 2 rakaat, maghrib ditambah 1 rakaat. Maka subuh tetap dalam hukumnya gitu kan. Maka sahabat mengatakan, kami mengira wahyu turun mengembalikan sholat asar kepada hukum awal 2 rakaat. Karena Nabi SAW zikir, habis itu Nabi berdiri sampai depan pintu. Dan para sahabat mengatakan, kami tidak berani menegur Nabi karena masih ada Abu Bakar dan Umar dalam saf. Mereka pun diam. Artinya ada orang yang dituain tuh. Mereka diam, ada ulamanya di sana. Akhirnya ada seorang sahabat Badui mendekati Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, apakah wahyu datang, turun, mengubah sholat asar menjadi 2 lagi? Kata Nabi SAW, tidak. Atau anda lupa ya Rasulullah? Kata Nabi, saya tidak lupa. Nabi ini memang dengan hikmah Allah lupa ya. Allah ingin mengajarkan kepada para sahabat cara sujud sahwi. Maka Nabi SAW masuk ke masjid memegang tangan sahabat ini, lalu berkata, benar gak yang orang ini bilang? Ya, kata para sahabat, benar ya Rasulullah, tadi anda cuma 2 rakaat. Maka Nabi SAW itu langsung menghadap kiblat, takbir, semua sahabat ikutin. 2 rakaat yang tersisa disolatin, salam. Setelah salam baru beliau sujud sahwi. Perhatikan ya. Jadi kalau ingat kesalahannya sebelum salam, sahwinya sebelum salam. Kalau sudah terlanjur bubar, maka sujud sahwinya setelah salam. Bolehkah saya sholat sunnah rawatib untuk 4 rakaat sebelum duhur? Setelah duhur, sebelum asar dilakukan sekaligus 4 rakaat, apakah baik atau sama keutamanya dibandingkan 2 rakaat? Boleh. Jadi sholat sunnah yang 4 rakaat seperti qobliyah, ba'diyah duhur, sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Berarti ada sunnah 4 dan
sebelum dan sesudah duhur. Ada juga 4 rakaat sebelum asar, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, hadis Hasan, mohon maaf, sanad Hasan, kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Bolehkah 4 rakaat ini dikerjakan 4 rakaat langsung? Boleh, tapi tanpa tahiyat pertama. Diambil daripada ciri solat malamnya Nabi SAW. Beliau pernah solat malam itu 2, 4 rakaat, 8 rakaat. Beliau juga pernah solat 4 gitu kan, tapi tanpa tahiyat pertama. Jadi boleh saja. Kalau keutamaannya mana lebih afdal, 4 atau 2 salam, tetap 2 salam lebih afdal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, solat itu adalah 2 rakaat. Apa benar tidak ada imam kedua dan seterusnya dalam sholat berjamaah di masjid besar, sehingga apabila kita datang terlambat terpaksa sholat sendiri? Tetapi ada riwayat ketika ada sahabat datang terlambat, Rasulullah SAW menyuruh sahabat lain untuk menemaninya. Apa maksudnya? Tetap ada, tapi yang dijadikan tolok ukur adalah imam yang pertama. Jadi sholat yang pertama. Sholat yang kedua itu ya umum saja, tapi tidak boleh, yang tidak boleh itu tidak boleh ada 2 imam dalam satu masjid. Misal gini, ada orang lagi sholat, kalau jemaah pertama sudah selesai, jemaah pertama biasanya orang ikut tuh. Yang sering terjadi ini, kalau jemaah kedua, jemaah ketiga, ada di sebelah sana imam orang bersolat berjamaah, datang yang lainnya buat lagi jemaah sebelah sana, datang yang lainnya sholat lagi di sebelah sana. Ini yang nggak boleh, jadi kan ini tidak boleh, ini dilarang dalam hadis. Jadi kalau memang kita masuk masjid ada orang yang lagi berjamaah, kita gabung aja di situ, kan gitu. Itu yang boleh, itu tidak ada masalah. Yang jelas tidak boleh 2 imam dalam satu masjid, itu yang ada larangannya. Sholat duha awal jam berapa? Batas akhirnya jam berapa? Kalau awal duha itu disebutkan dalam hadis pada saat unta sudah merasa teriknya matahari. Jadi kita ganti aja unta antum pada saat kita rasa terik matahari sudah panas, ya sudah duha, gitu kan? Jadi kurang lebih begitu, sudah terasa teriknya matahari lah. Sampai batas waktunya itu menjelang waktu zawal atau waktu duhur, ya, menjelang waktu duhur. Jika saya akhwat mau sholat di masjid tapi wudhunya dicampur dengan ikhwan, saya takut aurat saya terlihat olehnya sewaktu berwudhu. Apakah saya tetap lanjutkan berwudhu atau saya cari masjid lain yang tempat wudhunya terpisah? Kalau sudah masuk waktu sholat wudhu saja, tapi saya sarankan akhwat seperti ini wudhunya di kamar mandi saja, nggak usah di tempat wudhu. Jadi masuk ke lokasi yang ada WC, kan ada wastafel tuh ya. Itu kan leluasa karena perempuan semua di dalam. Buka jilbabnya, pamit sama yang bersihin kamar mandinya, saya akan wudhu, nanti saya bersihin sebentar. Wudhu aja di situ. Jangan wudhu di tempat luar gitu kan. Itu Allah alam saran saya. Atau kebanyakan kalau akhwat kita pakai jilbab besar, mereka bisa pakai jilbabnya. Karena jilbab besar itu biasanya bisa ditarik ke depan, kemudian tangannya bisa dimasukkan dari bawah gitu kan. Dia bisa berwudhu, insya Allah tidak kelihatan. Ini pernah dipraktikkan oleh istri saya, bisa insya Allah. Setelah sholat, kalau masih ada waktu boleh cari masjid lain ya. Khawatir kelihatan bisa cari masjid lain. Tapi kalau waktu sudah masuk, lebih baik mengejar awal waktu dengan sholat di situ. Adakah tanda-tanda jelas kalau ada dosa yang belum terampuni Allah? Kalau yang ulama simpulkan dalam ilmu tazkiyatun nafs, dalam materi mensucikan jiwa teman-teman sekalian adalah tidak khusyuknya seseorang dalam ibadah. Jadi antum masih malas ibadah, tidak khusyuk, tidak pernah bisa menangis ya. Itu semua adalah hal-hal yang masih berarti menandakan masih ada dosa yang mengganjal. Antum perbanyak istighfar ya. Itu Allahu alam yang hampir disepakati ulama. Kalau tanda-tanda lain saya tidak tahu. Jika kita berwuduk terus kita diajak ngobrol atau menjawab pertanyaan, apakah batal wuduknya? Apakah cukup diam saja? Enggak batal wuduknya kalau ngomong, enggak ada masalah ya. Apakah ada anjuran membaca salawat ba'da shalah atau setelah sholat? Jika ada, apakah ada anjuran berapa kali sehari? Bagaimana dengan salawat yang dibaca oleh Rasulullah SAW sendiri? Kalau setahu saya tidak ada salawat setelah sholat. Tidak ada salawat setelah sholat. Zikir sholat jelas habis sholat. Tidak ada salawatnya. Salawat itu ada dibaca pada saat tahiyat, gitu kan? Salawat ada dibaca pada saat selesai mendengarkan azan. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar muadzin, ikutilah apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bacalah salawat untukku dan mintalah wasilah untukku. Kemudian salawat dibaca setiap kali mau memulai perkara, urusan, doa. Seperti pengajian, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baca tahmid dan salawat, itu dibaca. Gitu kan? Kemudian salawat juga dibaca pada saat masuk masjid, keluar masjid. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan sampai masuk masjid dengan kaki kanan dia baca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultan kalim minasyaitonir rajim. Ada salawat.
Keluar juga begitu, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma aftah li abwaaba fadlik, Allahumma aqsimni minasyaitonir rajim. Ada salawat. Membaca salawat juga pada hari Jumat. Itu adalah perintah. Kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang terbaik sepanjang masa dan perbanyaklah salawat untukku di hari itu. Siapa yang memperbanyak salawat untukku maka dia akan dapat syafaatku pada hari kiamat. Juga yang keenam, membaca salawat setiap kali mendengarkan nama Nabi SAW. Nabi SAW dan seterusnya. Tinggal lafadznya. Lafadz yang dinukil kepada kita adalah yang paling afdal salawat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammadin. Tidak ada sayyidina. Lafadznya begitu datangnya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ketiga adalah Allahumma shalli ala Muhammadin ya wa ala ali Muhammad. Ada juga lafaz yang datang Allahumma shalli ala Muhammad. Cukup. Kalau kita buru-buru mau baca salawat kita baca Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala, itu sudah cukup. Ya juga tadi termasuk ada zikir pagi sore ya. Disunnahkan baca pagi hari 10 kali, sore hari 10 kali. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk salawat adalah alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam, gitu kan? Atau sallallahu alaihi wasallam. Ini semua termasuk lafaz-lafaz yang disunnahkan. Pada saat sholat subuh, apakah duduknya iftirash atau duduk tawarruk? Dua-duanya boleh, enggak ada masalah. Ini dua-duanya pendapat yang kuat dan kembali kepada dalil yang sama. Allahu a'lam. Artinya dalilnya dua-duanya bisa dijadikan sebagai pegangan. Jadi tidak perlu disalahkan yang mana tawarruk, yang mana iftirash di sini. Dari banyaknya salawat yang diajarkan, manakah salawat yang paling disukai Rasulullah SAW dan sesuai dengan yang disunnahkan beliau? Salawat Ibrahim yang di tahiyat. Bahkan saya sarankan kalau anda mau lebih baik baca itu saja terus. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Riwayat yang lain, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini dua riwayat yang berhubungan dengan dibaca tahiyat dan dikenal dengan salawat Ibrahim. Ini yang paling afdal. Maka saya sarankan kalau ada yang afdal, tinggalkan yang mufaddal. Artinya dahulukan ini. Kecuali memang yang sering dilakukan oleh para sahabat pada saat disebutkan nama Nabi SAW, paling sering mereka ucapkan SAW. Dan Nabi SAW juga tidak menegur mereka dengan itu. Tapi kalau mau ditanya mana afdaliyahnya, maka salawat Ibrahim. Ustaz, mohon penjelasan mengenai pengaturan saf sholat untuk wanita yang berjamaah di masjid di belakang saf laki-laki berkenaan dengan hadis yang menyebutkan saf paling buruk bagi wanita adalah yang terdepan, yang paling baik adalah paling belakang. Yang terjadi di musola kantor saat sholat berjamaah adalah para wanita membuat saf kedua, ketiga, dan seterusnya sebelum saf di depannya terisi penuh, sehingga makmum masbuk justru berada di depan untuk mengisi saf yang kosong. Apakah ini dibolehkan? Jadi begini, saya pernah jelaskan juga dalam bab sholat sebenarnya. Kalau ayat ada sebab nuzul, gitu kan? Kalau hadis itu ada sebab wurud, sebab disebutkan hadis. Jadi ada sebabnya waktu hadis ini disebutkan. Ulama hadis merincikan panjang lebar masalah ini. Jadi ternyata waktu dulu para sahabat laki-laki itu menggunakan pakaian izar dan rida seperti baju umroh, gitu, kain umroh ya, kain di atas, kain di bawah gitu. Dan mereka tidak mengenal pakaian dalam zaman dulu, sehingga pada saat mereka sujud itu kalau di saf terakhir laki-laki, yang waktu itu kebetulan di masjid Nabi, selesai saf terakhir laki-laki, saf perempuan langsung, dan tidak ada hijab, belum ada pemisah di antara mereka, gitu kan? Maka bisa saja wanita sahabat yang di saf pertama pada saat laki-laki sujud duluan di saf terakhir kelihatan auratnya. Nah pada saat ini terjadi Nabi SAW sebutkan hadis ini. Nabi SAW sebutkan hadis ini. Maka ulama hadis merincikan begini. Untuk memahami hadis ini, kalau seandainya di musola atau di masjid itu sudah ada pemisah hijab yang membuat perempuan tidak terganggu dengan aurat laki-laki yang berada di saf terakhir, gitu kan? Baik itu besi, tabir, dinding, maka sudah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Berarti indikasi larangan hadis ini berlaku bagi yang seperti kondisinya masjid Nabi waktu itu, belum ada hijabnya. Kalau hijab sudah ada, berarti hadis ini sudah keluar dari larangan, jadi
tidak kena lagi wanita-wanita yang sudah ada hijabnya. Mereka boleh ngisi saf yang pertama, saf yang kedua dan seterusnya, gitu kan? Jadi difahami. Tetap hadis ini berlaku, tapi berlaku pada masjid yang tidak ada hijabnya. Yang tidak ada hijabnya. Apalagi kalau sampai terjadi tadi misalnya sudah ada hijab, lalu akhirnya karena tidak diisi saf yang pertama dari wanita sehingga akhirnya yang masbuk tidak bisa masuk. Nah, ini kan malah terganggu gitu kan. Kecuali memang juga kalau Anda bisa melakukan, dibuat misalnya ada jalan khusus untuk orang-orang yang terlambat sehingga mereka bisa ngisi, itu mungkin masih bisa jadi solusi juga gitu. Bolehkah membaca suratannya hanya satu ayat saja, misal Al-Baqarah 102 dan rakaat kedua Al-Baqarah 255? Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi ulama menganjurkan termasuk adab membaca Al-Quran adalah membaca sampai selesai. Kalau ayat-ayatnya pendek, ada orang masya Allah, Allahu Akbar, waladhdallin amin, qul Allahu ahad, Allahu Akbar, ruku. Rakaat kedua Allahu Samad, ruku lagi. Nah ini tidak masuk dalam adab Al-Quran. Mestinya diselesaikan kalau surah-surah pendek. Lebih utama mana sholat qabliyah atau ba'diyah? Masing-masing sholat tersebut pahalanya apa? Ya masing-masing lah. Qabliyah kan sebelum, ba'diyah sesudah. Jangan dipertemukan mana yang lebih afdal. Dua-duanya dikerjakan, kan? Jadi kalau Anda perlu tanya, kalau saya masuk masjid, lebih afdal tahiyat masjid atau sholat qabliyah? Nah itu baru ketemu. Kalau sholat qabliyah sama ba'diyah gimana caranya cari mana afdal ini? Dua-duanya waktunya berbeda, dikerjakan sebelum dan sesudah sholat wajib gitu kan. Jadi masing-masing punya kelebihan tentunya dengan izin Allah. Ini tergantung daripada hadis-hadis Nabi SAW yang sudah sering kita sampaikan. Seperti misalnya kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur. Jadi qabliyah sendiri, ba'diyah sendiri. Maka Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Itu kan semoga Allah merahmati seorang hamba yang selalu menjaga 4 rakaat sebelum asar. Dan itu semua diingatkan oleh Nabi SAW. Dalam keadaan masih punya wudhu, tapi makan dan setelah makan langsung sholat tanpa mengambil wudhu lagi, bagaimana hukumnya? Enggak ada masalah. Makan tidak membatalkan sholat kecuali Anda makan daging unta. Itu memang ada hadisnya sendiri, gitu kan? Waktu Nabi SAW makan dengan beberapa sahabat daging unta, lalu beliau mengatakan, siapa yang telah memakan daging hewan ini, maka sebaiknya dia berwudhu. Sebaiknya dia berwudhu, gitu kan? Jadi ulama sepakat mengatakan makan daging unta baru batal wudhunya. Kalau enggak ya enggak, gitu kan? Kalau enggak ya enggak. Kalau makan umumnya enggak apa-apa insya Allah. Gitu. Cuma kalau habis makan memang ulama Syafi'iyah mengatakan lebih baik berkumur-kumur. Ulama Syafi'iyah. Kalau jumhur ulama mengatakan tidak ada masalah. Kecuali dia yakin ada sisa makanan yang dikhawatirkan dia kalau sholat ngunyah lagi. Kan gitu. Loh iya, karena makan dalam sholat kan batalin sholat. Misal tersisa daging nih, kemudian terlepas dari giginya, baru dikunyah sama dia untuk ditelan, itu kan nggak boleh, kan gitu. Sisa makanan, makanya Syafi'iyah mengatakan, ulama Syafi'iyah mengatakan kumur-kumur, bersihin selesai, gitu kan. Atau kalau jumhur ulama mengatakan kalau dia yakin tidak ada sisanya, misal dia makan makanan agar misalnya yang halus, gitu kan, atau dia minum minuman memang manis, sudah cair masuk ke dalam tenggorokannya dan ke perutnya, maka tidak ada masalah, gitu kan. Allahu a'lam. Ustaz, bolehkah kita membatalkan sholat? Karena pernah saya tidak sengaja refleks membatalkan sholat sunnah saya untuk mematikan alarm daripada bunyi alarm itu mengganggu. Jadi kalau sholat sunnah boleh. Sholat sunnah boleh. Kita lagi sholat, bunyi alarm kah, tidak kah, tiba-tiba mau dibatalin. Sama dengan puasa sunnah. Boleh saja, gak dosa. Karena sunnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Al-mar'u maliku li nafilatihi. Seseorang itu pemilik ibadah sunnahnya. Artinya dia boleh kerjain kapan saja, dia boleh batalin kapan saja. Kecuali kalau masuk di waktu yang dilarang, gitu kan? Itu sunnah. Ya, yang kedua, kalau wajib nggak boleh ya. Kalau wajib nggak boleh. Kalau wajib nggak boleh. Jadi kita harus ada udzur syar'i. Keluarin angin misalnya, kita teringat nggak punya wudu, nah itu baru. Tapi sholat sunnah boleh saja, termasuk boleh kalau kita dipanggil oleh orang tua. Sementara kita sholat sunnah boleh kita batalin. Perempuan lagi puasa sunnah, suaminya ajak berhubungan biologis, itu boleh dibatalin sama dia. Itu kan sunnah, gak ada masalah. Ya, kemudian berhubungan dengan masalah alarm. Alarm boleh dimatikan. Jadi ulama membahas dalam bab sholat, bolehnya seseorang yang menghilangkan sesuatu yang menyibukkan dia dalam sholat. Lagi bunyi HP-nya dimatikan sama dia, gak usah batalin sholatnya. Ya. Asal jangan jawab telepon lagi sholat, gitu kan. Jadi intinya diambil, dipencet atau dipencet di kantong itu nggak ada masalah dalam Islam, ya nggak ada masalah. Bahkan ada sahabat dikatakan dia sakit flu berat, gitu kan, sahabat ini, dan berlendir, dia bingung lagi sholat gimana caranya. Lalu kata Nabi SAW, keluarkanlah ke sisi kirimu dan jangan di depanmu karena ada Allah, dan jangan di kananmu karena ada malaikat. Jadi suruh keluarkan, jadi boleh
Bagi ulama itu dianggap boleh saja dalam bab fikih sholat itu mengambil tisu atau sapu tangan mengeluarkan kotoran hidungnya, yang itu, atau yang mengganggu kalau dia lagi sholat ya. Ini kalau memang betul-betul flu berat. Gitu. Ya. Bagaimana cara istiqomah dalam sholat agar anak tidak mencuri sholat? Lakukan dengan tumak nina, dengan ketenangan. Karena syarat diterimanya sholat salah satunya adalah tumak nina. Tumak nina itu tenang sekali. Tenang sekali, Allahu Akbar, tenang, nikmatin bacaannya, nikmatin gerakannya, atur nafasnya. Kata Nabi SAW, innama ju'ila qurratu aini fis salah. Allah telah menjadikan ketentraman hatiku di sholat. Coba kalau antum nikmatin 2 rakaat sholat itu enak sekali, asal dinikmatin. Maka itu caranya. Karena kalau orang tidak tumak nina tenang, berarti kalau buru-buru hilang tumak nina, kan gitu. Nah ini yang lawannya, jadi harus kita datangkan, Allahu alam, dengan tumak nina tentunya. Apa hukumnya merokok? Ini Pak Yoyo sudah tahu, bukan saya, sudah sering ditanya. Sahkah sholat kita apabila imam sholat berjamaah masih merokok? Sudah dijelaskan gitu kan, rokok haram, haram, nggak boleh merokok, jangan merokok. Sudah. Semua dokter, semua ulama, semua pemerintah nolak, coba. Apalagi mau argumen lebih kuat daripada itu? Ditulis, pemerintah tulis rokok bisa membunuhmu. Mau nunggu apa lagi kata-katanya? Saya nggak tahu nih merokok membaca atau nggak baca gitu. Jelas-jelas tulisannya masih dilakukan. Nggak boleh, haram. Gitu. Bagaimana hukumnya imam perokok kalau sholat? Kalau ada imam lain pindah di tempat lain. Kalau nggak ada dan antum memang tidak punya imam lain, memang harus dan imam tempat itu, maka ulama mengatakan hukumnya masih boleh. Asal memang dia bukan merokok sambil sholat, gitu kan? Loh iya, memang dia merokok di luar sholat. Dia kan sama dengan orang berbuat dosa di luar sholatnya. Lalu dia sholat, dia ikutin rukun-rukunnya, semua syaratnya, sahkan sholatnya, gitu kan? Maka selama dia di luar sholat itu lain, tapi dalam sholat nggak boleh. Cuma kalau masih dapat imam lain, alhamdulillah lebih baik. Bagaimana hukum menggerakkan tangan saat duduk iftirash atau tawarruk? Ini hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadisnya hasan bisa dipakai, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Syekh Albani mendhaifkan hadis ini. Tetapi saya punya cuplikan di WhatsApp yang dikirim oleh beberapa teman dari Timur Tengah. Salah satu murid Syekh Albani sekarang yang dari Mesir, beliau memberikan gambaran pengalamannya bersama dengan Syekh Albani pada saat ketemu. Jadi beliau sholat kemudian menggerakkan jarinya dengan keras. Lalu kemudian dia mengatakan, ya kalau ada yang butuh cuplikannya saya akan perlihatkan karena sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, sudah ada teks bahasa Indonesia. Maka dia bilang termasuk adabnya Syekh, walaupun beliau mendhaifkan hadis itu, dia datangi saya dan dia mengatakan, apa landasan kamu melakukan gerakan ini? Orang ini kira dia mau ditegur. Lalu kata dia, hadis Nabi SAW. Kata Syekh Albani, kalaupun kau mau ngamalkan itu, maka bukan dengan menggerak-gerakkan, tapi menggetarkannya. Dari Syekh di sini rahimahullah juga tidak menyalahkan orang yang melakukan itu. Maka saya harapkan teman-teman jangan terlalu suka vonis nih, terbawa dengan arus syaitan. Mungkin antum selamat dari goda syaitan masalah riba, masalah zina, tapi masuk ke dalam masalah pribadi muslim ini luar biasa. Sampai kalau ada yang menggerakkan jari seperti sudah berbuat perbuatan ahli neraka, gitu kan? Kenapa? Matanya sorot, kayaknya sudah tidak bisa berteman, ini kayaknya salah nih. Itu kan khilaf diantara ulama dan hadisnya ada, gitu kan? Untuk apa diributin masalah ini? Antum harus bedain ya, mana yang kita harus hajar, tidak boleh kita ajak ngomong, gitu kan? Kalau orang sudah dinasehatin dan dia melakukan bid'ah mukaffirah, bid'ah yang membawa dia pada kekufuran, sembah-sembah kuburan, nah itu yang tidak boleh antum berteman lagi memang. Sudah dinasihatin tetap tidak mau dengar, nah itu jangan antum ajak teman. Tapi kalau orang melakukan yang masih perselisih ini bid'ah atau tidak, apalagi ini masalah furu'iyah, kunut kalau subuh baca bismillah kerasin atau tidak, untuk apa antum ribut di masalah itu? Orang semuanya punya dalil, gitu kan? Walaupun lemah, ya haknya orang, gitu. Jangan kita main vonis di sini akhirnya dianggap salah. Ini nggak boleh teman-teman sekalian. Harus antum bedain ya. Nah ini teman-teman kita di Indonesia karena masih baru berkembang dakwah salafiyah ini, maka akhirnya dikasih begitu, orang salah faham, gitu. Orang anggap semuanya nih, pokoknya kalau sudah dianggap ini bid'ah, ada satu syekh yang bilang berarti sudah divonis. Terus sebenarnya tidak. Di Masjid Nabawi antum kalau keliling lagi umroh, dari majelis ke majelis, pendapat ulama bisa berbeda-beda tuh. Saya berapa kali pindah dari sebuah majelis, saya tanya sebuah hukum, saya pindah majelis, saya tanya hukum, berbeda pendapatnya. Masing-masing punya dalil dalam satu Masjid Nabawi. Tapi mereka saling menghormati, dua-duanya dapat izin ngajar, gitu kan?
Karena ini masih masalah furu'iyah, bukan masalah usul, masih masalah hal yang memang diperselisihkan, gitu kan? Jadi kita harus tahu teman-teman sekalian. Saya mau bertanya tentang pertemuan Ustadz sebelumnya. Mohon maaf jika tidak sesuai dengan tema hari ini. Zikir dan doa apa saja yang selalu Rasulullah SAW baca setelah selesai sholat? Ustadz pernah menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW membaca istighfar hanya 3 kali setelah selesai sholat. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan Rasulullah SAW selalu beristighfar dalam sehari itu 70 kali? Jadi tidak bentrok. Khusus habis sholat istighfarnya Nabi hanya 3 kali dan lafadznya hanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Titik. Enggak ada azimnya, enggak ada wali-walidayya, enggak ada semuanya itu. Dan kita harus menjadi pengikut Rasulullah yang benar-benar ngikutin beliau. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menukil dari saya apa yang telah didapatkan dari saya. Nabi habis sholat, astagfirullah, astagfirullah, tidak usah bilang lagi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Itu memang ada istighfarnya, tapi tidak dibaca habis sholat. Nabi sudah tentukan lafadznya, tempatnya, waktunya, jangan diubah, jangan ditambah. Subhanallah habis sholat 33, jangan baca 35. Emang sudah ditentukan jumlahnya. Jadilah pengikut Rasulullah yang sejati, emang ngikutin begitu. Kita tidak lebih penting dari Nabi. Jangan bilang Nabi istighfar satu hari 70 sampai 100 kali. Oh saya bisa 1000 kali. Biar mampu 1000 kali, Nabi cuma 100 kok, selesai. Lakukan 100 tapi tinggal jaga kualitasnya. Dan yang paling penting kata Nabi SAW adalah amal yang paling Allah cintai adalah amal yang bukan sedikit ya, amal yang rutin dijaga. Walaupun tidak banyak kuantitasnya, jadi artinya bukan sedikit, tapi dia juga ada, tapi dijaga sama dia. Itu lebih baik. Istighfar 100 kali, tapi rutin tiap hari. Itu lebih baik daripada 1000 kali, tapi cuma sekali. Kan gitu. Kalau masalah menyebutkan 70 kali itu sehari. Dalam hadis dikatakan, kata Nabi SAW, beristighfarlah kepada Allah, karena saya sendiri beristighfar dan bertobat pada Allah sehari 70 sampai 100 kali. Tapi ini lepas dari masalah zikir habis sholat gitu. Ustaz, jika misalnya tertidur pada saat sholat subuh, bolehkah sholat pada pukul 7 ke atas? Boleh. Tetap malah harus kerjain, tidak boleh. Ini kan termasuk udzur ya, karena ketiduran. Tetap dikerjakan. Jam berapapun Anda bangun, kerjakan. Sama dengan lupa, dikerjakan kapan ingat. Hadis Bukhari berbunyi, kata Nabi SAW, siapa yang lupa sholat, dia kerjakan kapan dia teringat. Ustaz, saya merasa sholat lebih khusyuk kalau sholat sendirian daripada sholat berjamaah dengan imam yang bacaannya cepat dan tidak tumak nina. Bagaimana menurut Ustaz? Apakah saya salah dalam hal ini? Tidak salah ya. Kalau Anda merasa lebih khusyuk, tidak salah. Tapi bukan berarti Anda meninggalkan sholat jamaah, gitu kan? Kalau Anda mendefinisikan saya lebih khusyuk sendirian daripada sholat dengan imam yang cepat bacaannya, itu benar. Berarti memang Anda bisa lebih tenang mengatur bacaan. Tapi bukan ini dibawa kepada kasus, kalau gitu saya nggak usah berjamaah, sholat sendiri lebih baik, nggak bisa. Gitu kan? Karena memang sholat berjamaah dianjurkan dalam Islam, walaupun imamnya cepat gitu kan. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, ada 2 yang saya angkat. Yang pertama adalah beliau mengatakan, siapapun yang menjadi imam, kalau kalian menjadi imam terhadap satu kaum, maka ringankanlah sholat itu. Karena sesungguhnya dalam sholat itu ada wanita, ada orang tua, ada orang yang punya hajat, ada anak-anak. Memang disuruh ringankan, tapi bukan berarti buru-buru sholatnya gitu kan. Tetap dengan tumak nina, tapi bacaannya yang sederhana, tidak baca panjang-panjang gitu kan. Dan riwayat yang kedua, riwayat Bukhari, pernah Mu'adz bin Jabal waktu mengimami kaumnya, kemudian ada satu anak muda masuk kan di dalam masjid mau ikut sholat, ternyata Mu'adz baca panjang sekali riwayat ayatnya, sampai anak muda ini berhenti sholat, terus sholat sendiri lalu keluar dari masjid. Setelah sholat dilaporkan kepada Mu'adz oleh jemaah yang lainnya, Mu'adz mengatakan anak muda itu munafik. Terdengarlah berita ini kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW malah menegur Mu'adz, mengatakan, wahai Mu'adz, mana kamu dari sabbihisma rabbikal a'la, gitu kan? Mana kamu dari surah-surah yang pendek? Apakah kamu ingin menyebarkan fitnah, wahai Mu'adz? Karena orang masih punya hajat, gitu kan? Jadi Anda tetap sholat berjamaah, masalah nanti Anda sholat sunnah, Anda boleh lama-lama, nggak ada masalah. Jadi kalau masalah Anda merasa lebih khusyuk, itu memang umumnya sholat sendiri kita kan bisa ngatur, lama ruku, lama sujudnya, itu biasa saja terjadi. Bolehkah membaca 2 kali atau 3 kali dalam setiap rakaat? Misal setelah Al-Fatihah membaca Ikhlas dan Al-Falaq. Boleh. Membaca dalam satu rakaat beberapa surah boleh. Nabi SAW contohkan itu. Bolehkah kita membaca tasbih sebanyak
sebanyaknya saat ruku dan sujud atau hanya 3 kali saja. Batas maksimal adalah 10 atau 11 kali. Dalam riwayat kita harus tetap ada dalilnya ya. Jadi Nabi SAW mewajibkan membaca sekali tasbih pada saat ruku dan sujud dan menyunnahkannya 3 kali, dan beliau mengerjakan sendiri pribadi 10 sampai 11 kali. Maka ulama mengatakan batas maksimal adalah yang dikerjakan Nabi SAW, penentuan 10 sampai 11 kali. Saya punya adik laki-laki yang sangat nakal dan sering marah jika diberi nasihat oleh orang tua. Tapi jika saya ajak sholat, alhamdulillah dia masih mau. Belakangan saya lihat bahwa di badannya ada saya lihat di badannya ada tato. Apakah saya tetap harus ajak dia sholat walaupun sholatnya tidak sah? Mohon petunjuk. Dari mana ini dikatakan orang kalau bertato sholatnya tidak sah? Nggak ada hubungannya itu. Tato memang dosa, dia lakukan tato di badannya. Tapi kalau dia sudah taubat, afdalnya dibersihkan. Tapi kalau orang sudah taubat sementara dia bersihkan tatonya, dia berusaha, maka tidak ada masalah. Gitu kan? Dia melanggar dengan tatonya tapi sholatnya tetap sah karena tidak masuk dalam pembatalan sholat orang bertato. Pernah gak antum dapatin dalam buku fikih ya, seperti kalau keluar angin, kalau buang air besar, tato masuk gitu kan? Kalau punya tato berarti sholatnya batal. Enggak ada gitu. Kapanlah kita harus berdiri ketika iqamah? Di awal iqamah atau di kalimat qad qamatis shalah, atau setelah iqamahnya selesai? Mana yang lebih afdal? Sama saja ya, jadi kalau tidak ada keterangan maka kita insya Allah masih terbuka ya. Setahu saya tidak ada hadis yang menjelaskan nanti kalau qad qamatis shalah baru berdiri atau di awal iqamah atau di akhir iqamah. Intinya kalau sudah iqamah dianjurkan untuk siap-siap untuk sholat. Apabila kita tahu bahwa dia pencuri dan dia menjadi imam sholat, apakah kita boleh menjadi makmumnya? Kalau jelas-jelas dia pencuri, lebih baik jangan sholat di belakangnya. Karena tadi saya sudah bilang, curi dan zina itu dua dosa yang mengeluarkan iman. Kan itu. Jadi ulama mengatakan kalau khusus masalah sholat, tidak boleh sholat di belakang pencuri dan pezina. Ini tidak dibolehkan. Sementara ulama masih membahas tentang hal-hal yang lain. Seperti kemarin waktu ada orang tanya, apa hukumnya kalau imamnya merokok misalnya. Atau imamnya mungkin mabuk, pernah mabuk. Kemudian dia sholat, tapi dalam sholat dia tidak mabuk. Lalu kita terpaksa jadi imam makmum di belakangnya. Maka ini ulama masih mentoleransi. Gitu kan? Bukan berarti menghalalkannya. Tetapi kalau mencuri sama berzina ini, umumnya mereka melarang untuk menjadi makmum di belakangnya. Allahu a'lam. Bila anak sedang sakit, selalu rewel dan ingin selalu nempel pada ibunya, tidak mau dilepas, sholatnya bagaimana? Sedangkan dia selalu menangis bila dititipkan ke suami atau orang tua. Bisa sholat sambil digendong. Sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Kalau Nabi SAW pernah menggendong cucunya Umamah, ya, perempuan anaknya Zainab radhiyallahu anha. Lalu kemudian Nabi SAW menggendongnya sambil sholat. Pada saat Nabi mau ruku diletakkan di depan sejadah, gitu kan? Lalu kemudian beliau sholat seperti biasa, berdiri rakaat kedua digendong lagi. Sampai Imam Bukhari menulis bab khusus tentang hukum menggendong bayi atau anak sementara sholat. Jadi nggak ada masalah. Dan juga boleh mempercepat sholat. Dalam arti kata di sini memilih surah-surah yang pendek. Kalau orang Indonesia nggak usah diajarin. Sudah ahlinya, gitu kan? Inna a'tayna wal asri, inna a'tayna wal asri. Baiklah, jadi baca surah-surah pendek gitu kan. Karena Nabi SAW pernah jadi imam gitu kan. Kemudian beliau mempercepat sholatnya. Biasanya beliau baca surah-surah panjang, ini jadi surah pendek. Selesai salam kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya. Kok sholat anda sekarang lebih pendek? Kata Nabi SAW, tadi saya dengar tangisan bayi di saf perempuan. Maka saya mempercepat sholat saya, khawatir ibunya terganggu gara-gara itu. Itu adabnya memang kan itu. Jadi ini bisa dilakukan, Allah alam. Bagaimana cara saat kita batal wudu dalam sholat berjamaah pada pertengahan dan posisi anak di tengah saf, keluar dari sholat. Dari sholat minta jalan dengan orang-orang di sekitar kita lalu keluar berwudu. Nggak boleh lanjutin sholat sementara tidak punya wudu. Ya, karena ini memang dilarang di dalam hadis. Allah tidak terima sholat yang tidak bersuci. Berarti dilarang gitu kan, tidak boleh. Tadi sebelum sholat maghrib, setelah sholat qobliyah, saya memperhatikan Ustadz berdoa menengadah tangan. Mohon di-share Ustadz doanya. Rahasia dong ini. Doa itu kan curhat sama Allah, masa mau dibongkar-bongkar gitu. Mau tahu bocorannya? Yang bertanya aja ya. Jadi doa itu ada dua macam. Ada doa yang sifatnya, doa ini memang rutin. Sudah Nabi SAW ajarkan. Seperti kita bilang, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW, sudah umum. Saya kadang-kadang gemar mengumpulkan doa yang semua dimulai dengan Rabbana.
Di Al-Quran saya keluarin gitu kan. Seperti misalnya Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta ma lidh dhalimin min ansar. Rabbana Rabbana Rabbana, semua ada banyak tuh. Mungkin ada lebih dari 30-40 doa. Ini doa yang kita panjatkan. Kadang-kadang kita mungkin bukan tidak ada hajat ya, tapi bukan hajat khas kita di situ. Kita amalkan karena Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Nabi SAW amalkan kita. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua ini hajat. Nah ini bebas, hajat antum apa gitu? Sampaikan kepada Allah SWT. Yang penting syaratnya agar doa kita bisa diterima yang pertama harus diikuti dengan keikhlasan. Berdoa bukan karena ingin dipuji oleh orang di sebelah kita. Memang betul-betul butuh hajat dengan Allah. Ikhlas. Yang kedua, yakin Allah terima. Kata Nabi SAW, Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan yakin Allah akan terima. Yang ketiga, nggak boleh minta yang haram. Tidak boleh makanan dan pakaiannya juga haram. Kata Nabi SAW, seseorang yang berantakan rambutnya, kotor bajunya, gitu kan? Kemudian tidak pakai alas kaki, berdoa kepada Allah di langit, mengatakan ya Allah kasih, ya Allah kasih. Bagaimana Allah kasih? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, tidak dikasih. Yang keempat, tidak tergesa-gesa. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Seseorang pasti diterima doanya sama Allah selama tidak tergesa-gesa. Ucapannya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Atau apa yang diucapin gitu. Kemudian juga tidak tergesa bisa minta jawaban. Kata Nabi SAW, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Dia bilang saya sudah berdoa belum ada jawabannya, maka dia tinggalkan doa. Itu buru-buru, tergesa-gesa. Kita panjatkan proposal kepada Allah. Bawahan, atas bawahan di kantor minta dinaikin gaji sama dirutnya. Tulis permohonan, masukkan ke ruang direktur. Kira-kira apa yang antum lakukan setelah itu? Nunggu atau gebrak-gebrak pintu dirut? Nunggu. Nggak mungkin, mana proposal saya permintaan, nggak mungkin, mana berani, dipecat dari kantor. Allah udah kasih kita badan, udara, mata, macam-macam nikmatnya banyak gitu kan. Hanya minta ini terus belum dikasih, protes. Sabar, gitu kan. Allah lebih tahu. Makanya ulama bilang kalau kita berdoa sama Allah, Allah lebih tahu kapan dikasih, kenapa dikasih, sebesar apa dikasih, dan kapan dikasih. Terserah Allah itu. Bukan kita yang atur, itu Allah SWT yang atur. Udah sampaikan, selesai. Dan luar biasanya kalaupun belum kita lihat jawabannya, tetap saja kita berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya pribadi ada hajat-hajat tertentu yang saya fokus gitu. Di antaranya adalah ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau ini antum minta di-sharekan gitu kan. Ada hadis Nabi SAW, manusia ada 4 golongan. Yang paling afdal, yang paling luar biasa adalah yang Allah kasih ilmu dan harta. Lalu dia habiskan ilmunya dan hartanya di jalan Allah. Diinfakkan, diajarin ilmunya. Infak hartanya, diajari ilmu. Ini orang yang paling afdal di sisi Allah SWT. Datang golongan kedua, orang yang Allah kasih ilmu tanpa harta. Tapi dia lihat golongan pertama dan dia bilang, ya Allah, dengan ilmunya ya, kalau saya punya harta seperti orang itu saya akan buat sama. Artinya saya akan pergi haji, hajikan orang, saya akan bangun masjid, saya akan bangun ini. Begitu niatnya. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Mereka sama pahalanya. Tapi golongan ini golongan kedua. Ada golongan ketiga yang Allah kasih harta tanpa ilmu, kaya tapi nggak tahu halal haram, nggak tahu harus diapain hartanya. Lalu dia habiskan hartanya di jalan kemaksiatan, foya-foya, bangun diskotik, macam-macam, bioskop, karaoke, beragam macam maksiat. Datang golongan keempat, paling bobrok nih, nggak ada ilmu, nggak ada harta. Masalahnya bukan dia lihat golongan pertama sama kedua, golongan ketiga nih. Dia bilang kalau saya punya harta, saya akan buat seperti orang ini, bangun diskotik, bangun bar. Apa kata Nabi SAW? Fahuma, keduanya ini 3 dan 4, fi wazri sawa, di dosa sama. Udah goblok, bodoh, miskin gitu kan. Ini bahasanya begitu, bukan individu ya, tapi luar biasa gitu. Yang dicontohin orang maksiat kepada Allah SWT. Kalau saya pribadi selalu saya berdoa begini, ya Allah, karuniakanlah saya ilmu dan harta secara pribadi gitu kan.
Kemudian buatlah saya menyelesaikan dan mengeluarkan semua di jalan Allah. Jadi saya minta agar dijadikan golongan yang pertama ini. Ini bocorannya. Satu aja ya. Masih banyak yang lain tapi nanti. Saat Imam Bukhari mau menulis hadis Nabi, Imam Bukhari sholat 2 rakaat sebelum menulisnya. Sholat apakah itu? Ulama lebih cenderung mengatakan ini adalah Imam Bukhari mencari waktu sholat yang dibolehkan. Umumnya pendapat yang paling kuat mengatakan Imam Bukhari mencari masjid dan sholat tahiyat masjid. Umumnya. Ini pendapat yang lebih kuat, gitu kan? Ada juga sebagian mengatakan Imam Bukhari mengerjakan sholat sunnah wudu. Jadi beliau kalau terima hadis, beliau wudu, lalu beliau mengerjakan sholat sunnah wudu dan minta sekalian petunjuk sama Allah apakah hadis ini sahih atau tidak. Ini 2 pendapat yang paling kuat, tahiyat masjid atau sholat wudu. Tapi tidak ada sholat baru yang dikerjakan oleh beliau, rahimahullah. Pertanyaan kedua, apakah tawarruk hanya tahiyat akhir jika rakaat sholat lebih dari 2 sehingga tidak berlaku untuk sholat yang hanya 2 rakaat? Ini khilaf panjang di antara ulama ya. Tawarruk itu perlu anda ketahui dan sudah pernah saya jelaskan di bab sholat kita. Ada warak itu artinya bokong. Ya, jadi dibahasakan duduk tawarruk, maksudnya duduk sambil bokong kita tersentuh di tanah. Kan gitu yang sering kita kerjakan di tahiyat akhir gitu. Nah pertanyaan tadi, apakah tawarruk itu dikerjakan di rakaat kedua atau umum semuanya? Saya sudah pernah jelaskan kan. Yang paling kuat Allah alam, kalau saya simpulkan rajih, saya tidak ulangi lagi masalah ini karena panjang lebar. Yang jelas duduk yang paling kuat pendapat itu, walaupun semua benar, kita tidak bisa salahin ya, karena masing-masing punya riwayat. Tapi yang saya pernah telusuri dan saya pelajari satu persatu, saya temukan ternyata riwayat yang paling kuat adalah duduk tawarruk itu dikerjakan kalau lebih dari 2 rakaat. Lebih dari 2 rakaat. Kalau setiap rakaat kedua, baik itu tahiyat akhir atau bukan, seperti subuh misalnya, atau tahiyat kedua di duhur, tetap saja Nabi SAW kerjakan dengan iftirash. Apa itu iftirash? Menduduki telapak kaki kiri kita, gitu kan? Jadi kalau sholat subuh pun dalam pendapat yang kuat ini adalah tetap duduknya iftirash, bukan tawarruk. Tawarruk dikerjakan setiap lebih dari 2 rakaat. Seperti kalau rakaat ketiga di maghrib atau rakaat keempat di duhur, asar dan isya. Allahu alam. Bolehkah membaca surah yang sama di sebuah rakaat? Misal membaca Al-Ikhlas karena menyukai surah tersebut? Setahu saya sebaiknya jangan. Ya. Dianjurkan untuk memvariasikan karena contoh dari Nabi SAW divariasikan. Tapi bolehkah di setiap rakaat kedua saya membaca Al-Ikhlas? Boleh kalau itu. Karena ada pernah sahabat sering kali membaca di rakaat keduanya Al-Ikhlas. Rakaat pertama diacak sama dia. Lalu dilaporkanlah oleh makmum-makmumnya, ya Rasulullah, orang ini kalau sholat selalu di rakaat kedua Al-Ikhlas. Ditanya, kenapa kau baca itu? Tapi ini sholat yang berbeda ya. Jadi sholat subuh misalnya di rakaat kedua Al-Ikhlas. Nanti sholat maghrib juga yang suara Al-Ikhlas. Rakaat kedua isya Al-Ikhlas. Tapi rakaat pertama diacak sama dia. Maka kata Nabi SAW, kenapa kau baca begitu? Kata sahabat tadi, karena saya mencintai surah itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak ada masalah, gitu kan? Jadi tidak ada masalah karena dia suka membaca surah itu. Tapi nggak boleh dalam satu sholat semuanya sama. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ini masih banyak surah lain. Kenapa malas baca? Gitu. Bolehkah sholat di belakang imam yang banyak melakukan bid'ah? Contohnya niat dilafatkan dan doa kunut. Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu. Jadi dalam hadis kan dikatakan kalau kalian sholat dan imam mengimami kalian, kalau imamnya benar dia panen pahala kalian, kalau dia salah dia dapat hukuman dan kalian tetap dapat pahalanya. Jadi ulama mengambil hukum dari hadis ini ya, bahwasanya seseorang boleh sholat di belakang orang yang melakukan bid'ah, ya, kecuali bid'ahnya mukaffirah ya. Karena kalau masalah kunut, masalah lafaz itu kan bid'ah yang bukan mukaffirah, bukan sampai mengkafirkan, itu perbuatan bid'ah yang berdosa umumnya gitu kan. Tapi kalau mukaffirah itu kayak penyembah kuburan, ya kan, memakai jimat, dukun, berkedok kiai kemudian jadi imam. Nah ini semua nggak boleh, jelas mukaffirah, ya sudah sampai pada tingkat mengkufurkan dia. Ustaz, mohon diterangkan dalil larangan sholat berjamaah di saat masih ada jamaah sholat yang belum selesai. Hadis Nabi SAW, tidak boleh ada 2 jamaah di dalam satu masjid. Jadi dilarang, nggak boleh. Makanya kalau antum masuk masjid walaupun masbuk ada jamaah di sana, sana aja ikut, nggak usah buat jamaah baru. Nggak boleh, dianjurkan untuk tetap satu jemaah saja. Ustaz, bolehkah kita menjadikan batas garis depan saf kita sebagai sutra dan pembatas sholat, atau memang harus dengan benda sebagai penandanya, atau harus di belakang orang apabila kita sholat tidak di saf terdepan? Boleh saja, nggak ada masalah. Kalau kita bisa mendapatkan sutra yang ideal itu tingginya ya, tingginya kurang lebih 50 sampai 60 cm lah, ya, kurang lebih.
Tapi kalau kita tidak punya, boleh buku, boleh apa saja, tas. Kalau ada tiang lebih bagus, ada orang bagus. Kalau tidak ada, maka boleh. Saya pernah disampaikan oleh salah satu dosen saya di Madinah, dalam masalah fikih, para ulama sepakat mengatakan kalau dia berada di sebuah lapangan luas, tidak ada yang bisa dijadikan sebagai sutra, atau mungkin seperti masjid ini, masya Allah tidak ada tiang di tengah-tengahnya, gitu kan? Maka bagaimana caranya? Orang harus mencari sutra misalnya. Maka dia boleh meniatkan sutra tempat sujudnya, ya, tempat sujudnya. Apakah doa iftitah sholat malam dan tahajud beda dengan sholat wajib? Sebenarnya sama saja, doa iftitah ada banyak ya. Ada kalau tidak salah sekitar 13 macam doa iftitah. Boleh dipilih, yang mana saja, nggak ada masalah. Sholat wajib atau sholat sunnah. Tapi Nabi SAW seringkali kalau malam membaca di doa iftitah, Allah Rabbu Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard. Anta tahkumu baina ibaduka fi makhtalafu fi ihdili makhtalafu fi binal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Itu yang sering beliau baca, gitu kan, yang saya tahu dalam lafaz salat malamnya dalam iftitah. Tapi seringkali beliau juga meragamkan dengan doa-doa iftitah yang lain. Jadi teman-teman saya sarankan untuk tidak satu doa tapi hafal beberapa doa, karena menghafal beberapa jenis doa itu akan membuat kita tidak jenuh, ya, bisa variasikan macam-macam doa-doa. Makanya semua doa sholat itu pasti banyak. Iftitah ada banyak, doa ruku ada banyak, ya. Iftitah ada sekitar 13-an kalau nggak salah. Kemudian doa ruku ada sekitar 6 atau 7 macam. Doa iktidal itu ada 4 atau 5 macam. Doa sujud juga begitu, ada 7. Di antara doa sujud ada 4 atau 5 macam. Doa sebelum salam ada 23 macam doa. Banyak. Dan itu semestinya kita harus ragamkan gitu. Doa pada saat sujud dibaca secara lisan atau di dalam hati, Ustaz? Bagaimana menurut Ustaz dalam, dan kapan kita boleh mengadakan apa ini? Saya nggak tahu ya. Baik, yang jelas doa tetap dengan lisan, doa dengan lisan. Ya, doa, zikir, baca Quran itu adalah ibadah lisan. Jadi kita mengeluarkan suara walaupun sebatas kita yang mendengarnya. Teman saya di Inggris menitipkan pertanyaan berikut. Beliau kesulitan untuk melaksanakan sholat duhur, asar, dan maghrib di sana dikarenakan minimnya tempat untuk sholat. Sedangkan rumah dan kampusnya jaraknya cukup berjauhan. Kira-kira bagaimana solusi untuk teman saya ini, Ustaz? Bolehkah beliau selalu menjamak sholatnya? Tidak boleh. Jawabannya mutlak, tidak boleh menjamak dan tidak boleh meninggalkan sholat. Lalu bagaimana solusinya? Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, innama ju'ila li ardan masjidan wa tahura. Allah sudah menjadikan untukku dan umatku bumi ini semua bisa jadi masjid dan suci. Sholat di bawah pohon. Kenapa orang bisa pacaran di taman kampus? Kenapa anda tidak bisa sholat? Kenapa? Anehnya malu kalau berbuat kebaikan. Sholat di kantor, tidak ada tempat untuk sholat, Ustaz. Ambil sejadah di sebelah komputer anda, di sebelah kursi anda bisa sholat. Tidak ada alasan gitu. Bahkan subhanallah ada sepupu saya sendiri, dia masuk di Australia. Sekarang sudah warga negara Australia dia. Kebetulan ibu dia tante saya langsung, adik ayah saya gitu. Jadi saya dengar dari ayahnya kisahnya gitu. Dia saking sering dididik oleh tante saya untuk sholat, maka di kampusnya itu dia kumpulin anak-anak muslim waktu dia masih SMP gitu. Ngobrol-ngobrol untuk sholat, yuk kenapa nggak sholat gini-gini. Ternyata setelah mereka tunjukin prinsip sholat, 3-4 orang anak muslim itu sholat, kepala sekolahnya menghargai, dianggap itu perbuatan baik gitu. Dan ternyata memang anak-anak muslim ini tidak pernah buat keributan, yang lain sering ganggu orang, ini enggak. Pintar berprestasi di sekolah, langsung kepala sekolahnya keluar instruksi, dikasih satu ruangan khusus jadi masjid di sekolah Kristen. Tunjukin prinsip. Ini agama saya yang perintahin kok. Kan begitu mestinya. Jadi insya Allah tidak akan ada yang menghalangi kita. Jadi jalani hukum Allah SWT. Mau di Inggris, mau dimanapun tidak ada masalah. Hukum Allah tetap berlaku. Dalam sujud diperintahkan untuk memperbanyak doa. Apakah alhamdulillah termasuk? Termasuk. Doa dan zikir sama. Boleh kita membaca alhamdulillah. Apa boleh sholat di rakaat ketiga dan keempat setelah Al-Fatihah? Boleh membaca surah lain? Setahu saya tidak ada lagi anjuran. Nabi SAW di dalam hadis Bukhari dikatakan, sholat membaca surah hanya di rakaat 1 dan 2. Rakaat ketiga dan 4 hanya membaca Al-Fatihah. Apakah sunnah membaca ta'awudz dan basmalah setelah takbiratul ihram? Iya, sunnah. Hadis Bukhari. Nabi SAW menganjurkan di rakaat pertama saja ya, membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, hadis sahih, dan membaca bismillah. Nabi SAW membaca bismillah. Syekh Jibril mewajibkan membaca
Bismillah, tetapi Bismillahnya tidak jahar, tidak kerasin. Jadi Nabi SAW itu seringkali suara Bismillahnya terdengar kecil dan Al-Fatihahnya baru besar. Itu dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat Bismillah dikerasin tidak ada masalah. Apakah boleh ketika tasyahud akhir sebelum salam kita tambah dengan doa yang dilafadzkan? Karena saya pernah dengar dan membaca ada hadis, apakah hadisnya lemah? Hadisnya sahih. Ya, Nabi SAW membolehkan para sahabat untuk membaca doa sebelum salam. Setelah beliau mengajarkan para sahabat untuk membaca doa, gitu kan? Untuk mengajarkan para sahabat 13 macam doa sebelum salam. Lalu beliau mengatakan setelah mengajarkan para sahabat falyad'u ma yasha. Setelah itu dia boleh berdoa semaunya. Allahu a'lam. Ustaz, apa hukumnya bagi laki-laki memakai celana di atas mata kaki ketika sholat dan di luar sholat, dan sampai mana batas pakaian? Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Tapi kalau berhubungan dengan sholat, maka memang ada hadis Nabi SAW yang masih diperselisihkan oleh para ulama, tapi yang saya tahu memang disahihkan oleh Abu Daud, gitu kan, tentang ada seorang sahabat yang lagi sholat lalu kemudian dia diberhentikan, waktu selesai sholat kata Nabi SAW, ulangi sholatmu. Lalu dia ulangi lagi, tapi dia nggak tanya kenapa ya Rasulullah. Sampai 2 kali, lalu ada sahabat yang menanyakan, ya Rasulullah kenapa anda suruh ulangin? Kata Nabi SAW, karena mata kakinya tertutup, gitu kan. Maka ulama membahas ada dua bahasan. Kalau di luar sholat hukumnya tidak boleh isbal secara umum. Kalau dalam sholat ada plusnya, ya ada plusnya, maka sholatnya tidak diterima. Makanya dianjurkan kalaupun yang orang sampai masih isbal, yaitu kesalahan dia di luar sholat, tapi kalau dalam sholat dia harus gulung. Memang sudah begitu hukum Nabi SAW. Bagaimana kiat-kiat agar bisa sholat tahajud dan ibadah-ibadah malam lainnya? Tentu saja pertama baca fadilahnya, janji-janji Allah di situ, kemudian coba paksakan diri untuk melakukannya. Tentu dimulai dengan tidur lebih cepat, ya, jauhi semua indikasi yang bisa membuat kita tidak bangun karena begadang, makan terlalu banyak, ya, pada saat mau tidur malam itu semua akan mengganggu. Maka kita punya persiapan-persiapan, baca fadilah, kemudian paksakan diri untuk itu dan punya persiapan-persiapan untuk melakukannya. Bolehkah imam sholat isya atau maghrib atau subuh membaca mushaf Al-Quran? Kalau sholat wajib, Allah alam, yang saya tahu tidak ada pendapat ulama yang membolehkannya. Kalau sholat wajib, kalau sholat sunnah boleh. Fatwa ulama membolehkan kalau seseorang itu membaca Al-Quran. Karena ada hadis yang berbunyi al-mar'u maliku li nafilatihi, seseorang pemilik ibadah sunnahnya. Maka sunnah itu boleh dia batalin kapan dia mau, boleh dia kerjakan kapan dia mau, gitu kan, kecuali di waktu yang terlarang. Kalau sholat wajib nggak boleh kecuali ada udzur-udzur syar'i. Jadi kalau sholat wajib nggak boleh. Jika di saf ketiga di masjid, ketika sholat berjamaah ada satu tiang atau pilar, apakah kita harus membuat saf baru di belakangnya? Mengingat ada hadis dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya kami dahulu menghindari tiang ini di zaman Nabi SAW. Atau bolehkah melanjutkan saf ketiga tersebut di samping tiang dengan alasan untuk mendapatkan fadilah saf di depan? Yang paling kuat pendapat ulama dalam masalah ini adalah makruh. Makruh sholat di antara dua tiang. Karena hadis Anas radhiyallahu anhu yang tadi disebutkan itu hadis sahih, adalah Anas bin Malik cuma mengatakan kami menghindari tiang di zaman Nabi SAW. Yang saya tangkap dari para ulama hadis dari hadis ini adalah yang pernah saya pelajari, kalau ini hukumnya makruh. Artinya kalau masjid penuh, nggak ada lagi tempat, kemudian ada tiang, antara tiang dengan tiang yang harus dibuat saf, maka dibuat saf di situ. Dibuat saf, gitu kan. Kalau misalnya masjid masih luas, maka lebih baik kita jangan sholat di antara tiang-tiang itu. Ustadz, ana mau nanya tentang masjid yang ada kuburan. Itu batasannya apa ya? Sebab selama ini saya fahami tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya, walaupun di luar, tapi masih wakaf dengan kuburan dan masjid. Setahu saya, Allahu alam, ulama mengatakan kalau itu di luar fisik masjid, yang dipakai sholat 5 waktu, maka masih boleh disolati. Setahu saya, karena sabda Nabi SAW, la taj'alu kuburakum masajid, jangan kalian jadikan kuburan kalian sebagai masjid. Artinya kuburannya, fisik kuburannya. Jadi kalau ini bangunan fisik masjid, di dalamnya ada kuburan, itu tidak boleh. Atau di terasnya, dan teras itu dipakai sholat, kalau Jumat kah, kalau Id kah, berarti masih masuk masjid. Tapi kalau dia murni kuburan di luar fisik masjid, tidak pernah dipakai sholat, tidak pernah apa, kebetulan orangnya memang wakafin juga untuk itu, Allah alam, yang saya tahu itu tidak ada masalah. Tetap lebih afdol cari masjid yang tidak ada kuburan sama sekali, itu lebih baik, gitu kan. Apakah sah wudhu dan sholat seseorang yang bertato? Sah, tidak ada masalah, sudah saya jelasin kan.
Dia bertato, itu hukumnya melanggar agama, haram. Ini nanti baru tambah nih. Tambah pertanyaan 3 lembar, Masya Allah. Jadi sah saja dia menato dirinya berdosa. Tato itu sendiri nggak boleh, itu kan dilarang, merusak badan. Itu tidak dibolehkan, memasukkan tinta dan seterusnya. Tapi apakah sah sholat dan wudhu orang yang bertato? Sah, nggak ada masalah. Karena tidak masuk dalam hal-hal yang membatalkan sholat. Yang batalkan sholat kan jelas, tidak ada wudhu, ada najis di badan gitu. Tato itu bukan najis. Jadi ini bukan berarti membolehkan tato ya, karena tato itu ada bab sendiri, dilarang gitu kan. Apakah boleh berdoa ketika sujud terakhir dalam sholat? Berdoa dalam hati? Jangan dalam hati, berdoa benar, ucapin, tidak ada masalah, boleh. Sabda Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Bagaimana ini karena satu kertas ya, jadi saya bacakan walaupun ada di luar tema. Bagaimana di zaman Rasulullah SAW ketika selesai azan maghrib dan isya, adakah waktu jeda untuk sholat sunnah sebelum iqamah atau langsung iqamah setelah azan? Setahu saya ada sholat sunnahnya, setahu saya. Bahkan sabda Nabi SAW jelaskan gitu, antara azan dan iqamah maghrib kata Nabi SAW, maka seseorang sholatlah ya. Siapa yang mau 3 kali Nabi SAW ulang-ulangi. Bagaimana menyikapi kondisi rumah anak yang jauh dari masjid? Sedangkan ada musola kecil dekat rumah. Apakah tetap harus mendatangi masjid yang sesuai dengan sunnah dan meninggalkan musola? Kalau musola itu insya Allah tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang jelas ya. Misal imamnya bacaannya tidak benar. Ini kan tidak boleh ya. Kalau ada imam yang bacaannya ngawur salah, nggak boleh kita sholat di belakangnya. Karena dia mengubah-ubah makna daripada ayat Al-Quran. Seperti saya kasih contoh hari orang baca Al-Fatihah, Alhamdulillah, itu kan yang benar ya. Tapi kalau orang bilang Alhamdulillah, ini salah ini. Karena Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Orang bilang Alhamdulillah artinya kematian buat Allah. Ini maknanya berubah nih. Nggak boleh kita sholat di belakang imam yang salah bacaannya. Kalau kita tahu nih, bacaannya salah, cari masjid yang lain. Kalau kita masuk masjid kita nggak tahu, baru kali itu nggak apa-apa. Karena ulama mengatakan sholat di belakang orang majhul hal, keadaannya tidak jelas, itu sah sholatnya. Masuk dalam hadis Nabi SAW, kalau imam sholat salah dalam sholatnya dan kalian benar, dia berdosa di hadapan Allah dan sholat kalian sah. Terkait hadis Muadz bin Jabal mengimami sholat fardu, apakah boleh mengimami lebih dari 2 kali ketika ada orang yang datang lagi? Sudah saya jelaskan, boleh, nggak ada masalah. Hadis juga Bukhari menjelaskan Abu Bakar pernah mengimami sahabat yang ketinggalan dan akan sholat sendiri. Apakah boleh menjawab salam ketika kita membaca Al-Quran, sedang berdoa atau sedang berzikir? Boleh saja, yang penting jangan sholat. Karena kalau lagi sholat, kalau dalam ibadah ya, nggak boleh bicara kecuali bacaan sholat, gitu kan? Begitu pula tidak itu kalau dalam ibadah. Kalau di luar ibadah, di tempat-tempat yang kita dilarang untuk menyebutkan nama Allah, seperti mohon maaf, azzakumullah, semoga Allah muliakan anda semua, itu di WC, ya itu tidak dibolehkan menyebutkan nama Allah. Maka di sini tidak boleh kita menjawab salam. Itu kalau di tempat yang dilarang. Kalau dalam ibadah cuma dalam sholat saja yang kita tidak boleh menjawab salam. Di luar itu boleh saja. Lagi mengaji orang salam kita berhenti sebentar jawab salamnya lalu lanjut lagi ayatnya. Nggak ada masalah. Begitu pula dengan berdoa dan seterusnya. Jika belum selesai membaca Al-Fatihah imam sudah ruku, apakah harus menyelesaikan baca atau ikut ruku? Ikut ruku. Kalau sholat berjamaah imam patokannya, bukan bacaan kita. Ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama, sebagaimana sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihis shalah. Imam dijadikan untuk menyempurnakan dan memimpin sholat. Jadi kita ikutin dia. Bagaimana cara bertobat dari dosa riya? Apakah pahala ibadah kita yang hilang karena riya bisa kita dapatkan kembali setelah bertobat dan menyesali perbuatan riya tersebut? Allahu a'lam. Kalau kita sudah riya dari awal, setahu saya itu perbuatan dosa besar. Apakah itu bisa kembali pahalanya? Allahu a'lam. Tapi ada ayat Al-Quran yang menyebutkan kalau seseorang itu bertaubat nasuha, maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika alladzina yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Ada orang-orang memang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Allahu a'lam ini dosa yang mana, gitu kan? Tapi ini memang ada ayat Al-Quran yang menjelaskan itu. Cuman kalau riya atau kita khususkan ibadah tertentu, sholat yang pernah saya riya atau sedekah ini bisa nggak diganti jadi pahala kembali? Allahu a'lam. Umumnya sudah hancur kan gitu, sudah habis. Maka kita tidak tahu ya, apakah memang nanti Allah Subhanahu wa taala akan menerima dari dia kembali digantikan, itu saya tidak tahu. Anehnya saya kalau setiap sholat sering merasakan gemuruh suara dari perut.
yang membuat ana merasa menahan kentut di antara dubur, dan itu ini sebentar ana sebentar saya ya. Baik. Dan itu saya benar-benar rasakan gemuruhnya. Apakah boleh menahan kentut dalam sholat, atau apakah saya diganggu jin khinzib? Bagaimana mengatasi godaan was-was tersebut, karena saya sudah ta'awud dan meludah 3 kali ke kiri, masih saja was-was datang untuk mundur membatalkan sholat. Ini tentu dilihat keadaannya. Kalau secara kejiwaan, secara fisik memang Anda memang merasakan mau buang air besar, maaf, mau mengeluarkan angin, mau buang air kecil, ini nggak boleh sholat. Karena kata Nabi SAW, jangan kalian sholat dengan menahan 2 keburukan, maksudnya kencing dan angin serta buang air besar, ini nggak boleh. Biarpun sholat Jumat, kalau sholat Jumat pun yang dikhawatirkan kita ketinggalan, kalau sudah mau buang air besar nggak boleh nih, harus buang air besar dulu, dilarang. Buang air kecil juga begitu, maka dilarang oleh Nabi SAW 2 perbuatan ini, harus dibatalkan. Kalau ini memang kita tahu sendiri secara fisik, memang ini adalah kebutuhan saya tadi habis makan, saya habis minum banyak, maka saya harus mengeluarkannya, maka ini batalkan, gitu kan. Tapi kalau ini was-was, yang artinya sebelum wudu tidak ada rasa apa-apa, pas sholat selalu terganggu seperti itu. Jadi hampir setiap sholat selalu begini, ini was-was syaitan, gitu kan. Dan ini harus dilawan, nggak bisa dilawan. Salah satu juga caranya adalah diruqyah. Ini hampir sama tadi dengan pertanyaan sebelumnya, jadi saya sarankan untuk ruqyah. Bagaimana kalau batal sholat, namun di saf terdepan dan saf berikutnya rapat sekali? Bagaimana caranya untuk melewati, untuk ke belakang? Permisi, tepuk pundaknya untuk diberikan jalan. Jangan tinggal diam, karena tidak boleh orang melanjutkan sholat sementara dia dalam keadaan batal wudu, ya, berdosa malah. Karena sholat tidak boleh kalau tidak suci. Jika kita menjadi makmum masbuk, apakah jika kita ikut setelah sujud kedua maka tidak terhitung 1 rakaat? Saya tidak ngerti sujud kedua ini. Kalau maksudnya intinya mendapatkan 1 rakaat itu di ruku. Sabda Nabi SAW, man adraka ar-ruku'a faqad adraka ar-raka'ah. Siapa yang mendapatkan ruku, dia sudah mendapatkan 1 rakaat itu. Patokannya ruku. Jadi kalau imam belum sami Allahu liman hamidah, Anda datang takbir ruku, Anda dapat 1 rakaat. Kalau selain itu i'tidal sujud berarti kehilangan otomatis. Apakah benar Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat sunnah ba'dal asr? Apakah pemilik budak dikenakan zakat atas budak yang dimilikinya? Enggak, kalau budak tidak ada zakatnya tentunya, karena tidak pernah disebutkan dalam dalil. Kalau apakah Nabi SAW pernah mengerjakan ba'diyah asr, ini Allahu alam. Saya pribadi tidak pernah menemukan dalil secara khusus ya, tetapi ada memang hadis-hadis yang menjelaskan kalau Nabi SAW pernah berdiri selepas asar dan sholat, tetapi itu adalah sholat ba'diyah duhur, ya, yang tertinggal, yang beliau lupa. Allahu alam. Jadi dalil yang lebih kuat tentang Nabi SAW tidak pernah bahkan melarang sholat habis subuh dan habis asar. Itu yang masyhur di kalangan para ulama. Seputar sholat Idul Adha, bolehkah kita sholat tahiyat masjid? Ini sudah tadi ya. Seputar sholat Jumat, bolehkah sholat sunnah tahiyat masjid dan sholat sunnah wudhu ketika khutbah Jumat sudah dimulai, sementara posisi kita baru datang ke masjid? Yang boleh hanya 2 rakaat, Anda pilih tahiyat masjid atau sholat sunnah yang lainnya yang disunnahkan. Wudhu kah, ya, sholat tahiyat masjid kah, atau sholat wudhunya, ya, ini dibolehkan, dipilih salah satunya. Yang jelas Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah melihat ada seorang sahabat masuk ke masjid, beliau sudah di mimbar. Orang itu mau duduk, kata Nabi SAW, sholatlah dulu dan ringankan sholatmu, diringankan 2 rakaat saja. Yang saran saya tentu diingatkan tahiyat masjid, karena umumnya pendapat ulama mengatakan yang disunnahkan adalah tahiyat masjid. Masjid di komplek Anda punya kebiasaan makan bersama sesudah Jumatan, panitia inti. Uangnya berasal dari kotak amal. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Kena ragu-ragu, sebagian besar tidak mau ikut-ikutan lagi, tapi masih ada sebagian yang menjalankannya. Boleh saja, nggak ada masalah insya Allah. Karena uang yang disodokahkan oleh jamaah di masjid itu memang diperuntukkan untuk masjid. Apapun yang berhubungan dengan masjid, misal kebersihannya, kerapiannya, bayar listriknya, pengurus-pengurusnya makan di situ, itu nggak ada masalah. Menyiapkan air buat khatib, nggak ada masalah. Semua itu boleh saja insya Allah. Ustaz, saat ini saya bekerja di tempat yang menjual alkohol. Pertanyaannya, apakah ibadah saya, sholat saya, puasa, sedekah saya tidak diterima di sisi Allah SWT? Kalau sholat antum dirincikan ibadahnya. Kalau sholat sama puasa diterima sama Allah asal antum memenuhi syarat dan rukunnya, kan gitu. Sholat menghadap kiblat, tutup aurat antum, ya, kemudian masuk waktu dan segalanya, itu diterima saja. Kalau puasa juga begitu, selama kita memenuhi rukun dan syaratnya diterima.
Tapi sedekah nggak diterima. Sedekah dari uang haram nggak diterima, gitu kan? Di sini kalau antum bekerja di tempat yang menjual alkohol, berarti ada sumber haramnya, ada sumber haram. Maka sebaiknya antum jangan di situ, jangan ada di situ teman-teman sekalian. Saya berharap begini, mudah-mudahan di majelis ilmu yang antum hadiri seperti ini teman-teman. Yang paling pertama, tolong jangan menganggap saya sedang menghardik atau menyalahkan. Kalau ada secara individu, kebetulan yang saya bahas kena di antum, saya tidak kenal semua antum di sini yang hadir, gitu kan? Berarti memang itu peringatan Allah mungkin melalui lisan saya untuk antum sadar sebelum jauh. Kalau lebih jauh lagi malah antum lebih berat hukuman Allah nanti, gitu kan? Lebih baik berhenti, kan gitu. Berhenti sekarang dan insya Allah kalau kita berhenti dari sesuatu yang haram teman-teman, nanti antum akan lihat seperti ada sebuah lapangan luas nanti terbuka di depan kita, peluang-peluang yang sangat banyak. Orang kata ulama yang menjerumuskan dirinya pada yang haram, dia akan terkurung di situ. Dan dia akan sulit untuk keluar karena syaitan ingin mengelilit dia seakan-akan tidak lagi peluang lain, tidak lagi kesempatan lain dan seterusnya. Ini berbahaya. Maka mestinya teman-teman sekalian kita tinggalkan pekerjaan-pekerjaan haram ini, ya. Apapun yang haram, ada syubhat antum tinggalkan. Jangan sampai masalah ini. Jangan sampai masalah, gitu kan? Jadi semestinya lebih hati-hati, Allahu alam. Kalau masalah sedekah, Allah kalau dari hasil gaji itu tidak diterima. Kalaupun tadi Sholat itu baju yang dipakai, sejadah yang dipakai, AC rumah dipakai bayar dari hasil pekerjaan tadi, maka ini ulama mengatakan masuk dalam bab syubhat. Apabila memang dia masih punya pendapatan lain. Misal selain di tempat penjualan itu ada alkohol, ada yang lain-lainnya. Misal di sebuah supermarket ada jual alkohol tapi mayoritas produk yang dijual bukan itu. Semuanya halal, sabun apa segala dan masuk supermarket besar, tapi ada alkoholnya. Maka kalau dominan produk-produk halal, gajinya akan jadi halal. Tetapi dianjurkan kalau dia mau lebih jeli, dia menilai kadar kurang lebih ya, dari dia kerja 30 hari itu, gaji dia berapa, kemudian sekitar berapa persen, secara persentase, produk yang ada di supermarket itu misalnya 5%-nya produk haram, 5%. Dari total produk 5% haram karena ada minuman keras, 95% semuanya halal. Maka antum keluarin 5% dari gaji antum sedekahin. Jadi halal tuh, nggak ada masalah. Tapi tadi yang saya jelaskan hukumnya itu kalau semuanya alkohol nih, ya, orang kerja di bar jual alkohol semuanya gitu kan, itu memang haram, tidak bisa mutlak kayak awal. Tapi kalau di sini didominasi oleh produk halal, dikeluarkan persentase dari perkiraan dari produk haram itu dikeluarkan dari gaji, insya Allah jadi halal semuanya. Dan kalau betul seperti yang saya bilang tadi yang kedua, maka termasuk sedekah antum setelah antum bersihkan uang yang persentase haram itu, maka insya Allah akan jadi halal. Al-Baqarah 238, peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta, berdiri karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Mengapa Allah SWT memberikan tempat terkhusus dalam kitabnya menjaga salat wusta, salat pertengahan? Itu haknya Allah, kita nggak bisa protes masalah itu. Allah mau milih sholat mana yang lebih afdal, tempat mana yang lebih afdal, siapa yang menjadi nabi, siapa yang menjadi malaikat, itu Allah pencipta, maunya dia. Seperti kita lihat satu perusahaan, dia warna ini masjid misalnya, pembangun masjidnya mau warnain temboknya coklat, lampunya mau dipasang warna kuning, mau dipasang model lampu begitu, AC-nya seperti ini. Kita nggak bisa protes, ya maunya. Kita bisa berikan masukan iya. Kalau manusia, kalau Allah SWT tidak bisa, karena Allah lebih tahu tentang masalah hikmahnya, gitu kan. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara 5 waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi ya, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itulah. Apa hukumnya tidak memakai peci atau penutup kepala pada saat sholat? Nah, apa hubungannya ini dengan bahasan kita? Nggak ada masalah, boleh saja insya Allah. Tidak ada masalah sama sekali, asal usahakan rambutnya tidak menutupi dahinya ya. Karena memang dianjurkan, terutama Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan usahakan agar dahi seseorang tidak tertutup dengan apapun. Karena Nabi SAW mengatakan umirtu an asjuda li sab'ati a'dha, saya diperintahkan sujud dengan 7 anggota badan, diantaranya dahi dan hidung. Maka dahi menurut Imam Syafi'i harus murni, nggak ada apa-apa sama sekali. Sehelai rambut pun bisa membatalkan kalau Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan tidak ada masalah, yang penting dahi tersentuh di tanah. Ini umumnya lah, insya Allah tidak ada masalah ya. Apa hukum imam atau peci dalam sholat? Apakah wajib atau sunnah?
Tentu saja sunnah, karena Nabi SAW menutup kepala beliau dengan imamah. Maka ulama mengatakan menutup kepala hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Akhir-akhir ini jika bangun tidur atau ketika baca Quran, sholat bahkan sampai terbawa ketika di dalam sholat saya suka diganggu dengan munculnya bayang-bayang tanda salib. Hal ini sangat mengganggu saya sehingga saya selalu mengulang-ulang sholat tetap saja sama. Apakah saya terkena sihir atau hanya pikiran was-was saja? Karena saya sehari-hari hidup bekerja di lingkungan orang-orang Nasrani. Pernah coba diruqyah 1 kali tidak ada efek apapun. Apakah harus diruqyah? Ini sihir. Dan sudah banyak orang yang seperti ini. Maka saya sarankan Anda sihir dan ruqyah pada ahlinya. Saya sudah berikan nomor-nomor telepon orang-orang yang diruqyah ya, orang peruqyah itu. Kalau belum punya nanti yang bertanya silakan temui saya habis pengajian dan saya akan berikan insyaallah nomor teman-teman peruqyah. Pasti saya yakin ini memang ada beberapa teman-teman kita yang Nasrani, semoga Allah berikan hidayah. Mereka bukan sportif mendakwakan agamanya tapi mereka menggunakan sihir. Ini banyak sekali terjadi. Dan kebanyakan bahkan ada pernah terjadi di Makassar, seseorang yang pernah belajar di pesantren bahkan sampai murtad dan terkaget semua guru-gurunya, ustadznya kok bisa. Setelah didatangin di ruqyah ternyata dia kesurupan dan kena sihir baik dari makanan ataupun minuman. Karena ibunya ternyata seorang Nasrani yang mu'allaf masuk Islam tapi pindah agama lagi gitu. Di saran saya ruqyah, dan ruqyah tidak cukup dengan 1 kali dan harus ahlinya. Ya. Lebih utama mendengarkan kajian atau sholat ba'diyah. Ya. Tentu saja kajian dulu ya. Majelis ilmu wajib dihadiri kan. Sholat ba'diyah masih bisa dikerjakan di waktu lain. Apakah benar atau dibenarkan adanya doa ingin bertemu dengan Rasulullah SAW? Kalau ingin bertemu maksudnya apa di dunia, ini tidak ada. Ingin bertemu tidak ada. Kalau ingin minta agar Allah memimpikan mungkin, Allahu a'lam. Tapi kalau bertemu di dunia tidak mungkin, karena Nabi SAW sudah meninggal. Ya, banyak orang tidak percaya dengan ini, bahkan banyak orang yang sengaja menganggap Rasulullah SAW masih hidup. Ini kejahilan sebenarnya, nggak boleh kan? Allah SWT mengatakan dalam banyak ayat Al-Quran, diantaranya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati hai Muhammad dan mereka juga mati, gitu kan? Dalam banyak ayat yang lain juga, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas beliau akan meninggal dunia. Jadi tidak boleh diyakini bahwasanya Nabi SAW akan ketemu dengan kalau minta bertemu dengan Rasulullah di surga, bersama dengan beliau di surga itu lain. Karena memang ada banyak dalil yang menyebutkan tentang masalah itu, seperti misalnya ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Saya bersama dengan sponsor yatim seperti ini di surga. Jadi sangat dekat, gitu kan? Maka ini boleh kita meminta agar bersama Nabi SAW di surga. Mana yang lebih utama, sholat qabliyah subuh di rumah tapi ketinggalan takbir di masjid atau qabliyah di masjid? Tentu saja di masjid. Di masjid, jangan di rumah. Kalau antum yakin antum akan kehilangan takbiratul ihram pertama, jangan. Karena ini ada fadilahnya. Harus dikejar. Begitu takbiratul ihram pertama sudah langsung dicatat pahala oleh malaikat. Jadi jangan. Tapi kalau antum masuk ke masjid, lagi sholat di situ sunnatul fajr, kemudian iqamah, antum bisa batalin, sudah dapat pahala itunya dan tidak kehilangan takbiratul ihram. Ya. Saya pernah dengar pendapat salah satu ustadz di televisi bahwa kalau sudah mandi junub tidak perlu berwudu lagi untuk melakukan sholat. Apakah itu benar Ustadz? Mohon penjelasan. Ada pendapat ulama masalah ini. Ada pendapat ulama yang membolehkan seperti itu. Allahu a'lam, tapi ada juga yang mengatakan lebih baik dia wudu. Dan yang memberikan juga syarat kalau mereka sudah mandi tidak perlu wudu lagi, dengan syarat memang tidak ada hal-hal yang membatalkan wudunya. Tidak ngeluarin lagi cairan atau angin ataupun kotoran dari 2 lubangnya, kemaluan dan duburnya. Kalau selama dia mandi, dia yakin itu, dia mandi maka bisa saja karena seluruh anggota tubuh sudah terkena dengan wudunya. Tapi kalau dia khawatir, ragu, mungkin dia masih menggosok sabun di tempat-tempat yang bisa batalkan wudu seperti kemaluan, maka ini sebagian dia wudu. Allahu a'lam. Jadi pendapat kedua malah saya Allahu a'lam ya, saya pribadi lebih cenderung untuk tetap berwudu. Ada sebagian kaum muslimin yang berpuasa Ramadan tapi mereka meninggalkan sholat fardu. Apakah ibadah puasa mereka diterima? Sementara banyak hadis yang mengancam orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau dia meninggalkan sholatnya jahdan, ini sudah kita jelaskan di bab sholat, dengan cara membangkang, maka itu tidak diterima, udah batal. Karena dia sudah dianggap kufur ya. Meninggalkan sholat jahdan itu tidak ada sholat. Nah, itu maka sudah nggak diterima, biar dia puasa percuma. Kalau dia takasulan, malas-malasan, maka insya Allah puasanya diterima, tapi dia berdosa dengan meninggalkan sholatnya. Ini tetap harus diingatkan. Gitu. Jika tidak puasa Ramadan, maka wajib diganti. Apakah jika sholat yang ditinggalkan juga wajib diganti? Tidak. Dan ini subhanallah dijelaskan dalam hadis Bukhari.
Pernah ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya wahai Aisyah, kenapa kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membayar puasa Ramadan dan tidak diperintahkan untuk mengqadha atau membayar sholat? Lalu Aisyah berkata kepada wanita tersebut, apakah kamu dari Haruri? Haruri ini sebuah wilayah di Irak ya. Di situ banyak kaum Khawarij. Khawarij ini punya ciri khas. Mereka itu memukul rata semua orang-orang yang berbuat salah. Jadi kalau misalnya orang ini ya tidak sholat 50 tahun misalnya, dia baru sadar di tahun 51, dia harus mengqadha 50 tahun sholatnya. Itu enggak ada dalam Islam ini. Memang tidak ada perintahnya. Lalu perempuan itu mengatakan, saya bukan dari Haruri, saya dari Madinah, cuman saya enggak ngerti. Kata Aisyah radhiyallahu anha, begitulah kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengqadha puasa Ramadan dan tidak mengqadha sholat kami. Udah, lewat sholat tidak lagi qadha, kecuali orang yang punya uzur. Ketiduran, Anda tidur sholat subuh, bangun jam 7, tetap wajib sholat. Jam 8 bangun, wajib sholat. Ada uzurnya, ketiduran, gitu kan? Bukan tidur-tiduran ya, bukan sengaja. Memang punya uzur, ketiduran, kebablasan, bangun sudah terbit matahari, wajib sholat. Nggak bisa enggak. Kalau orang sengaja tinggalin sholat, nggak ada lagi qadhanya. Memang sudah begitu perintah agama. Ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha, ada sholat sunnah sebelum sholat Idul Fitri, seperti sholat wudhu, sholat duha, tahiyat masjid. Tidak ada ini. Idul Fitri dan Idul Adha kan dikerjakan di lapangan. Tidak ada sholat sebelumnya dan tidak ada sholat sesudahnya. Kalau berhubungan dengan Idul Fitrinya ya. Tapi kalau kita memang diadakan di masjid karena hujan besar, gitu kan. Kemudian kita datang pada saat matahari sudah terbit ataupun belum, mau lebih cepat agar dapat tempat di masjid karena di luar di lapangan tidak dipakai karena hujan sekali lagi, becek misalnya, maka boleh orang sholat tahiyat masjid. Tapi tidak ada hubungannya dengan Idul Fitri dan Idul Adha karena tidak ada hubungannya dengan sholat-sholat ini. Ini sholat cuma datang ya, dikerjakan seperti 2 rakaat yang sudah diketahui, awalnya dimulai dengan 7 takbiratul takbir selain takbiratul ihram dan 5 selain takbiratul intikal di rakaat kedua. Kemudian setelah itu sholat seperti biasanya umumnya sholat sunnah, sholat 2 rakaat dan tidak ada sholat sebelum ataupun sesudahnya. Kalau misalnya sesudah itu, sesudah orang bubar, Anda ingin sholat duha misalnya, sholat boleh. Kalau di masjid silahkan, tapi lebih afdal sholat di rumah. Apakah boleh sikat gigi dengan odol setiap mau sholat wajib selama berpuasa? Boleh saja, nggak ada masalah. Sikat gigi, mouthwash, yang penting jangan ditelan. Karena yang membatalkan adalah menelan, gitu kan? Pura-pura wudhu minum air, nah itulah ini. Jadi nggak boleh. Kalau sikat gigi boleh, nggak ada masalah. Nabi SAW tetap bersiwak pada saat lagi puasa, nggak ada masalah. Nah, jika ingin sholat tahajud, apakah diwajibkan tidur terlebih dahulu? Tidak diwajibkan, lebih afdal. Lebih afdal dia tidur terlebih dahulu. Tapi kalau ada orang yang tidak tidur kemudian dia mau sholat, itu boleh saja. Tidak ada larangan masalah itu insya Allah. Apakah ibadah sholat sebenarnya sudah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu namun cara ibadahnya berbeda? Karena saya pernah membaca jika Nabi Sulaiman AS pernah lupa sholat asar karena terlalu asyik dan senang dengan kuda-kuda kesayangannya. Tentu sudah ada ibadah sholat. Ibadah sholat itu bukan ibadah yang baru. Seperti juga kalimat la ilaha illallah, ibadah sholat, ada juga ibadah puasa, gitu kan. Tetapi apakah mereka juga memiliki 5 waktu sholat? Allahu a'lam. Istilah sholat asar memang disebutkan dalam hadis Bukhari. Kalau Sulaiman alaihissalam pernah lupa atau kelewat waktu sholat asar karena lagi asyik bermain dengan kuda-kuda kesayangannya, lalu Sulaiman alaihissalam bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menyembelih semua kuda-kudanya itu di jalan Allah, diniatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semenjak itu beliau tidak bermain lagi dengan kuda-kuda kesayangannya. Memang pernah disebutkan tentang masalah itu. Tapi apakah di zaman Sulaiman alaihissalam sholat juga 5 waktu? Allahu a'lam. Karena kalau riwayat sahih menjelaskan, pertama diberikan kepada Nabi SAW 50 waktu sholat, lalu Musa meminta agar diringankan, gitu kan. Berarti Musa alaihissalam tahu kalau sholat diperintahkan 50 kali, 50 waktu. Maka dia minta agar diringankan dan Musa alaihissalam tidak tahu kalau akhirnya menjadi 5. Karena setelah kembali pun sempat bertanya Musa alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW berapa? Kata Nabi SAW 45, diringankan 5 saja. Kata Musa kembali minta keringanan, terus diringankan 5 sampai sisa 5. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita kalau sebenarnya Musa alaihissalam pun tidak seperti itu sholatnya. Dia pun bukan berharap 5. Karena dia sempat berkata waktu Nabi SAW sudah kembali dari langit ke-7 dan Musa masih bertanya berapa hai Muhammad? Kata Nabi SAW 5 waktu sholat. Kata Musa minta lagi keringanan kepada Tuhanmu. Suruh minta keringanan lagi. Kata Nabi SAW saya sudah malu dengan Allah, sudah cukup, gitu kan. Maka terdengarlah suara dari langit, Allah mengatakan dia adalah 5 waktu sholat tapi pahalanya saya berikan untuk umatmu 50 waktu sholat karena setiap pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Allahu a'lam. Jadi alhamdulillah ini yang tulis
Soal ini dia bilang soal ujian untuk Ustadz Khalid. Ya. Saya udah jawab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya lulus ya.